kan udah pacaran sama cewek-cewek yang muslim banyak. Lu gak ada kepikiran apa gue Islam aja ya gitu? Kepikiran iya. Tapi kan dia hamil anaknya Bintang. Iya. Katanya gitu. Lah kan kamu yang mau tanggung jawab. Ini anak kamu dong. Jadi dia versi dia adalah anak dengan anak itu kan beda gitu. Karena memang terus sampai ibunya dia bilang kan, kok kamu jahat sih Bintang? Kamu nggak mau nikahin anak ibu ya gitu. Kamu lo yang nyuruh lahirin. Tapi kalau udah lahir nggak mau nikahin ibunya. Kata lu sampai jual motor bang demi perempuan. Iya motor hadiah suci 8 itu gua jual. Demi perempuan itu? Demi anaknya sih bukan demi perempuannya. Jadi lu nggak menyesal lah ya karena. Halo, balik lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini gue kedatangan idola gue, anjay. Dia udah stand up udah lama banget. Terus dia punya ciri khas kayak stand up tuh one lineran gitu lah. Mari beri tepuk tangan buat Bang Bintang BT. Halo. Halo Mega. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik. Mega pakai behel ya? Iya. Dulu enggak ya dulu? Dulu enggak. Emang solehah ya? Apa hubungannya behel sama soleha? Ngerapihin rahang bawah Bang. Oh, rahang bawah. Ini acara apa sih? Podcast. Podcast. Podcast Bang. Tadi kata abang itu ada, ntar bang ada LC 2 gitu. Kagak ada. Oh gak ada emang? Kagak ada. Ternyata ada LC tadi ah. Ya ampun, emang kenapa nyariin LC sih Bang? Enggak, tadi abang itu. Lu masih suka Apa tuh? nyari LC? Enggak, gue LC enggak seneng sih. Terapis? Karena terapis juga enggak seneng. Yang seneng? Cewek Yang berhijab. normal. Ya kadang-kadang sih. Bang, lu kan pacarannya sama Islam mulu nih Bang. Lu kan Katolik nih. Lu Katolik iya. Lu Kenapa ada tuh? yang lu seriusin gak sih Bang cewek berhijab ini? Yang berhijab kan cuma 2 doang yang berhijab. Maksudnya yang agama Islam gitu? Semua serius dari awal, cuma kan ternyata ada ya entah ceweknya mundur atau keluarganya nggak setuju gitu biasanya. Kalau dari keluarga gue mas sebenarnya ya udah, kalau mama gue saat itu masih hidup ya jalanin aja gitu. Dibilang ngelarang enggak, nyuruh pun enggak, udah serah, yang penting jalanin aja. Kalaupun ada masalah ya hadapin sendiri gitu. Jadi tidak yang gimana-gimana. Biasanya penolakannya atau ceweknya mundur atau keluarganya nggak setuju itu karena apa? Karena beda agama? Itu doang, itu doang, agama beda doang. Kadang-kadang udah Bintang kayak kamu mah ibu udah setuju sama kamu ya walaupun gimana ya udah, yang penting kalau memang kamu seagama nih datang ke rumah bawa orang tua kamu ya itu nikah juga langsung nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tapi ya harus masuk Islam dulu gitu. Lu keberatan? Ya sebenarnya enggak juga sih, maksudnya dulu pun gue pernah pengen pindah Islam. Tapi ya kayaknya memang lebih ke itu doang sih, kayak apa sih? Males sholat ya? Bukan. 5 waktu sehari males ya? Ya itu juga sih. Maksudnya kan lu tuh lebih ke kayaknya gue lebih ke apa sih, cuman sesaat doang, kayak kok gue Katolik gak punya temen ya gitu. Kok teman-teman gue Islam semua pada ibadah bareng-bareng rame-rame gitu. Kayak gue gak punya, kayak sendirian terus gitu, kayak gak punya temen. Oh gitu. Jadi lu pengen masuk Islam lah ya, waktu kayak, itu? Saat itu. Tapi belum kejadian? Sempat belajar dikit-dikit. Apa pertimbangan lu? Pertimbangan apa nih? Pertimbangan sampai kan lu kan udah pengen, gue gak ada temen nih, pengen masuk Islam. Akhirnya lu belajar dikit-dikit kan? Dikit-dikit. Apa pertimbangan lu sampai akhirnya lu tetap enggak, gue Katolik aja? Gini, kayaknya sih gitu. Saat itu kayaknya sama aja deh apapun agamanya. Gue akan tetap malas buat beribadah gitu. Kayaknya apapun pindah ke agama apapun kayaknya ya gini-gini aja udah gitu. Maksudnya kayak betul tadi yang bilang mungkin gereja aja sehari seminggu sekali itu gue jarang lu lakuin. Iya. Apalagi suruh sholat 5 iya, kali gitu. sehari ya. Kayaknya lebih jadi dosa gue kayaknya. Lebih jadi pendosa kayaknya sih. Oke. Jadi ya udahlah, Katolik aja terus. Ya gitu. udahlah gitu, yang udah ya baik lagi, menurut gue semua agama apapun kayaknya baik sih gitu. Jadi nggak ada mengajarkan kebaikan lah gitu. ya. Mungkin kalau dari awal agama gue terlahir gue agamanya Hindu, itu tetap Hindu gitu dengan segala kekurangan kelebihan di Indonesia gitu. Oh jadi lu membawa agama nenek moyang lah ya?
ya udahlah gitu aja. Karena lu terlahir Katolik ya udahlah gue Ya udah Katolik. gitu aja. Jadi ya kalau misalnya gue bilang gue tuh gini-gini, ya kayaknya bohong deh orang yang ngomongin gue tuh gini-gini karena agama enggak lah. Gue karena lu terlahirnya agama A ya udah lu ikutin A gitu aja sih. Menurut gue sih gitu menurut gue ya. Tapi kalau salah abang itu tanggung jawab. Abang itu tanggung jawab. Tapi kan banyak kasus-kasus orang yang menikah beda agama akhirnya dia salah satunya tuh berkorban bang. Berkorban itu maksudnya Pindah ke agama pasangannya. Itu lu nggak kepikiran buat kayak gitu karena lu kan udah pacaran sama cewek-cewek yang muslim banyak. Lu nggak ada kepikiran apa gue Islam aja ya gitu. Kepikiran iya. Tapi gue sih maunya sendiri-sendiri gitu. Walaupun dengan segala kekurangan kelebihan, misalnya gue punya pasangan beda agama, misalnya nikah, gue tetap akan memperjuangkan agar sama-sama beda. Misalnya si cewek itu mau masuk agama gue nggak akan mau, gak kita putus aja, gue cari yang lain aja. Karena terus kenapa lu pacarin cewek muslim bang? Enggak kan. Kalau lu akhirnya nggak mau, kalau dia masuk Katolik lu nggak mau nih. Lu mau ke muslim lu juga nggak mau. Ya, terus kenapa lu memilih pacaran sama cewek muslim? Ya menurut gue nggak tahu ya ini salah kalau gue salah ya. Menurut gue tuh kalau orang tuh kan berjodoh itu sepasang kan. Itu kira-kira sama nggak semua agamanya? Kira-kira. Bisa jadi beda. Nah itu maksud gue pikir gitu tadi gue pikir. Siapa tahu jodoh gue emang agamanya beda gitu. Jadi ya udah sendiri kalau entar tengah jalan misalnya cewek itu masuk ke Katolik atau gue pindah ke Islam ya nggak masalah juga gitu. Yang penting dari awal gue tuh maunya kalaupun harus pindah itu pindah karena Tuhannya bukan karena si manusianya gitu. Oh jadi karena cinta karena manusianya lu nggak kayaknya terlalu berkorban ya? Dan tidak tulus ngerti gak sih kayak gue mau sama dia gue pindah agamanya ikut dia kayaknya terlalu menurut gue terlalu berlebihan. Kecuali kalau emang tengah jalan nih tiba-tiba gue pindah atau dia pindah ya udah gitu belakangan aja tapi jangan dari awal. Oh jadi di awal kayak agama masing-masing dulu ntar siapapun yang terketuk hatinya untuk pindah terserah lah gitu. Iya 100 itu kurang lebih seperti itu. Dinilai gue. Tapi nyokap gue juga pindah agama bang. Ke Hindu ya? Bukan ke Islam dari Kristen. Nah, Katolik dia tuh apa Kristen? Protestan. Dia, nyokap gue tuh menikah karena cinta doang awalnya, cinta sama manusianya, sama bapak guanya. Oh sama bapaknya. Bapak gua. Iya, kan sama ibunya bapaknya Mega kan. Iya. Nah terus akhirnya sering berjalannya waktu. Ya? Iya. Oh iya, canggih juga ya. Ngobrol bang. Kita lagi ngobrol ini. Lanjut jangan nih. Lanjut. Nah sering berjalannya waktu akhirnya emak gue lebih cinta sama Islam daripada sama bokap gue. Walaupun akhirnya ujungnya dia berpisah tapi dia gak pindah agama ke Kristen lagi. Berarti itu emang tulus ya. Maksudnya emang awalnya mungkin cinta sama manusianya dulu baru mencintai Tuhannya. Itu kan jarang terjadi kan. Yang kita tahu kan kayak ada si A artis siapa ikut pindah agama ngikut pasangannya terus cerai pindah lagi ya. Nah itu kan kayak gitu yang gue takutkan gitu. Kalau ibunya Mega berarti keren. Mana mamanya Mega? Udah meninggal, udah ketemu sama ibu lu. Iya. Kalau ketemu ya. Kan beda agama. Iya, beda server. Harusnya ketemu tuh harusnya tuh. Kan udah masuk Islam ya satu Katolik. Ya turut berduka cita buat mamanya Mega. Turut berduka cita buat mamanya Bang Bintang. Tapi nyokap lu kayak nggak apa-apa gitu ya bang. Kalau lu misalkan akhirnya memutuskan buat lu ketemu cewek muslim. Dan kayaknya aku mau coba masuk Islam. Kayaknya ya kalau gue pindah sih dia nggak rela sih. Tapi kalau misalnya dia, misalnya gue punya pasangan beda agama, ya dia dibilang ngelarang juga enggak, dibilang nyuruh juga enggak. Ya udah jalanin aja gitu. Kalaupun nanti ada kenapa-kenapa ya tanggung sendiri kasarnya seperti itu dengan segala kekurangan kelebihannya gitu. Yang penting mah ceweknya mau, cowoknya mau ya sudah gitu. Tapi keseringan yang dari gua kan nggak ada masalah nih dari keluarga gua, yang nggak setuju dari keluarga si ceweknya gitu, yang apa ya kayak mungkin awalnya baik, lama-lama pas udah tahu kayak udah suruh harus pisah gitu sih, keseringan seperti itu sih. Tapi kan sekarang nyokapnya udah nggak ada kan? Nyokap saya sudah meninggal. Jadi lu memilih bisa menentukan sendiri. Ya tetap. Kalaupun nanti misalnya dapat pasangan yang seagama hayu, pasangan yang beda agama pun hayu gitu. Jadi nggak ada yang harus, intinya adalah tetap di agama masing-masing gitu. Oke. Gitu. Berarti kan maaf nih bang,
kan lu udah teman-teman seumuran lu udah Iya ya. udah Bang Awe baru menikah Iya, kemarin baru Bang nikah. Awe. Selamat buat Awe. Semua Selamat buat mana sih kamera itu ya? Apa itu sih? Itu. semuanya nih kamera Buat tiga. Awe selamat menikah. Selamat menikah Bang Awe. Kemarin lu juga datang ya sendirian ya. Datang sendirian. Mega berapa kali sih Mega? 2. 2. Mega aja 2, gue 1 juga belum sempet. Buset. Apa sih alasan lu belum menikah Bang? Kan belum ada yang belum ada yang mau dinikahin. Masa sih Bang Bintang bete gitu? Lah, kan Belum tadi ada yang seperti mau. yang tadi kita ngobrol udah punya pasangan. Terus tapi kan kebetulan beda agamanya, terus tajak nikah. Dianya mau tapi keluarganya kan nggak boleh. Jadi ya mau nggak mau dia ngikut keluarganya. Jadi gitu. Beberapa kali itu semua kurang lebih. Lu belum pernah dapet yang seagama? Belum. Karena yang gua deketin pada yang Katolik pada Astagfirullah. enggak. Maksud gue gini kayak gue deketin nih. Gak mau kan. Terus gak lama dia setelah gue tahu dia pindah agama ngikut cowoknya. Kan maksud kayak Lu sama apa sih? seagama gak mau iya gitu? gitu. Maksudnya kayak emang kayaknya dia pindah agama gara-gara kabur dari gue kayaknya gitu sih. Apa pindah agama buat apa? Maksud gue kalau emang kalau asalnya gak suka sama gue nih karena gue jelek atau apa ya gak apa-apa juga sah saja dong. Tapi dia deketin terus kayak gak mau tuh kayak aneh bener gitu maksud gue. Aneh-aneh aja gitu. Pada beberapa kali gitu pada hilang kayak gak tau lah memang banyak apa ya banyak syaratnya mungkin gue kurang tahu juga sih. Lu kan apa lu takut karena lu Katolik terus nikah harus sekali seumur hidup? Apa lu takut menikah karena lu Katolik? Enggak sih enggak takut gue mah nikah harusnya tahun berapa tahu. Justru gue pengen bukan takut nikah sih. Pengen tapi kan belum ada kesempatannya gitu. Oh, jadi bukan takut enggak. oh benar-benar. Jadi pengen mah pengen tapi yang Pengen. diajakinnya belum ada yang pas gitu. Belum ada yang mau, belum ada yang ya yang bisa, yang cocok gitu-gitu. Gue sih mau banget dari kapan tahu dari hari Kamis kemarin. Udah lama sebenarnya mah. Tapi kan lu udah punya anak kan. Ada tapi Bintang kan kecil, bintang kecil. Ya itu ada itu mah yang Mega kenal itu orangnya kan. Iya. Tapi bukan anak lu itu. Definisi anak itu seperti apa gitu. Anak biologis. Oh biologis bukan. Bukan, tapi Kalau anak ya memang betul kan dia dari hamil dari itu kan gue yang nganter ke dokter, gue yang beliin vitamin gitu-gitu yang cek apa sih USG apa gitu terus itu ya. ngidam gitu. Apa? Ngidamnya lu yang Ya cariin. ngidam kayak pisang hijau itu gue yang nyariin gitu. Iya. Akhirnya udah lahir anaknya udah berapa tahun sekarang? 2019, 2025, 6 tahun. Udah 6 tahun sekarang. Tapi lu masih support secara Enggak, sekolah udah enggak. Karena memang agak dibatasin. Kan dia sudah si ceweknya sudah punya suami yang baru jadi kayak udah ngapain lu udah punya laki baru. Jadi lu ngapain gua enggak butuh lu gitu, kasarnya gitu. Sedangkan lu waktu dia sendirian baru nelpon gua WhatsApp ini butuh apa. Tapi ya udahlah enggak apa-apa juga. Gak apa. Lu tetap menganggap itu anak juga ya. Iya. Anak yang gak salah apa-apa ya. Iya dia enggak salah apa-apa. Yang penting dia udah sehat. Takutnya kan dulu kan kalau gua pikir coba misalnya ini anak gue sia-siain misalnya kayak nggak gue beliin vitamin, nggak kontrol ke dokter, takutnya pas lahirnya kenapa-napa kan gue pasti kan nggak bersalah ya. Sekarang udah sehat ya udah bagus lah gitu, kayak gitu. Gue kan nonton tuh spesial lu yang bintang kecil. Ya. Terus gue kayak ngerasa serius Bang Bintang udah punya anak gitu. Terus kan baru tuh lu jelasin kan ternyata secara biologis bukan. Tapi lu bertanggung jawab selama itu ngidam sampai melahirkan USG segala macem itu tuh keren tau Bang. Kenapa lu nggak nikahin aja sih? Kan lu udah mau bertanggung jawab nih. Pertama adalah sama mirip dengan suami yang sekarang. Nikahnya buat si anak ini bukan buat ceweknya, ngerti gak? Oke. Jadi itu suaminya tuh karena Menutupi. dia kan dekat sama si cewek ini, sayang sama anaknya. Jadi sebenarnya sama kayak gue tuh anaknya mau cuma ibunya nggak mau. Nah, ibunya kayak iya kan? Jadi si cowok ini udah deket cewek ini kan jual kesedihan. Katanya dibilangnya dihamilin bintang dan sebagainya. Cowoknya tuh masa apa sih simpati ya? Apa empati apa simpati gitu lah pokoknya lah. Terus ketemu sama anaknya tuh dia sama anaknya sayang beneran gitu. Makanya dulu pernah gue ketemu kan. Pas gue ketemu ke rumah orang tuanya. Jadi gue sama anak lagi main. Datanglah mereka berdua nih. Tapi datangnya larinya ke si cowoknya ini bukan ke ibunya. Berarti kan emang ini bapaknya kan baik dong.
Mereka sempat pisah, putus, tapi si cowok ini keingetan si anak ini terus. Jadinya ya udahlah, Gue nikahin aja. dengan segala Kekurangan. dengan segala resikonya gitu. Jadi nggak apa-apa, walaupun kasarnya, walaupun gue nggak cinta sama cewek ini ada anak yang baik yang nggak salah apa-apa, memang kayaknya lebih sayang ke si anak ini daripada itu. Mungkin sama kayak gue kurang lebih gitu. Tapi kan di pengakuan lu si cewek ini udah bilang ke orang-orang kalau lu gue dihamilin bintang kan. Lu nggak mau coba kayak tes kalau ini anak gua apa bukan sebenarnya? Pertama adalah bukan, dan gue yakin Karena lu tidak merasa karena gue kan juga bukan anak kemarin sore. Kayak gue tahu, justru kan gue takut nih, kadang-kadang masih jauh nih udah gue cabut karena gue takut ya. Katanya terus ya gimana, dia juga marah kok udah. Nah, gue mah emang gue kan takutan ya, udah gue cabut. Jadi kalau tiba-tiba ini nggak mungkin juga gitu. Terus yang kedua adalah banyak yang bilang, ini mah anaknya ganteng. Berarti kan bukan anak gua, berarti kan gitu kan, putih bule lah. Anak dari mana, orang gua tinggal di Bekasi, panas, nggak mungkin bule juga, dan dari orang pada tahu gitu. Dan dia kan versi dia adalah kayak, kenapa dia nggak ngomong dia hamil bintang, dia bilang dia hamil anaknya bintang, katanya gitu. Nah kan kamu yang mau tanggung jawab. Ini anak kamu dong. Jadi dia versi dia adalah anak dengan anak itu kan beda gitu. Jadinya versi yang dia ngomong ke orang taunya yang hamilin siapa? Bintang. Padahal dia bilang lah, mereka salah tangkep gitu. Jadinya dia berkelit gitu ya, kayak apa sih, ambigu gitu. Karena ini anak kamu. Kamu bilang mau tanggung jawab, anak kamu dong. Ya. Betul. Tapi dia bilang ke orang-orangnya gitu. Iya betul, tapi ada kata yang salah ya, nih ada, yang disampaikan ke orang lain. Ya gitu, orang taunya dihamilin bintang. Jadi narasinya seolah-olah dihamilin gitu. bintang. Versi dia gitu. Mereka aja yang goblok, salah tangkep. Gue cuma bilang gue hamil anaknya bintang. Gue gak bilang dia hamilin bintang gitu. Gue hamil anaknya bintang. Nah kan logikanya kan, berarti anaknya bintang dong gitu kan. Iya. Dia bilang gue hamil anaknya bintang. Itu berefek gak sih di karir stand up lu? Enggak, di panggung. Maksudnya kayak saat itu kan 2019 ya, itu ada 3 panggung yang menurut gue tuh kurang banget. Itu waktu itu tuh Jambore yang di Malang, ada Jikom Fest, ada satu lagi tuh Local Stand Up Day. Menurut gue di 3 panggung itu gue tuh jelek banget gitu. Maksudnya kayak lucu tapi kok segini sih gue, menurut gue kurang banget gitu. Karena emang itu tuh kepikiran banget, kayak gue mau manggung tiba-tiba dia WhatsApp ngajak ribut terus gitu. Kayak nih orang kayak ngapain sih gitu. Kayak memang dia pengen gue gak lucu fokus aja gitu, pengen kalau gue nggak fokus gitu, kalau ngajak ribut. Dia tahu gue manggung jam berapa, kadang dia tahu jam berapa, jadi sejam sebelumnya tuh dia kadang-kadang kayak WhatsApp kayak itu cewek siapa, itu siapa gitu, terus saya ada aja bahannya gitu. Memang niatnya gitu. Posesif banget selama posesif itu. Bukan, jadi dia tuh kan gue sempat ngobrol dengan mantan suaminya dia, ya dia bilang bukan posesif, dia tuh takut kehilangan gua. Maksudnya gini, takutnya bintang hilang, gak ada yang tanggung jawab buat si anaknya nih gitu. Jadi dia tuh bukan takut kehilangan gua, tapi kehilangan kayak dia kehilangan tameng yang biayain dia siapa. Jadi kalaupun gua pergi, ada yang gantiin, dia dengan senang hati terima gitu. Jadi bukan takut kehilangan gua, tapi takut kehilangan yang mau atau yang berjalannya. Tanggung jawab, iya gitu, kurang lebih gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mau gua mau mati pun gak urusan, yang penting ini bayi. Ada yang biayain, ada yang kayak dia nganterin ke dokter, itu dia ada yang dia mau gitu. Dia gue mau sama cewek siapa pun dia nggak ada urusan. Kenapa lu ngelakuin itu bang? Lu cinta pada awalnya ya, pada awalnya nih sebelum lu sayang ke anaknya nih, kasihan nih anak dalam perut nggak ada yang tanggung jawabin, akhirnya lu tanggung jawab. Sebelumnya kenapa lu mau melakuin itu? Kenapa lu memilih untuk bertanggung jawab untuk udah deh nggak apa-apa gue aja yang jadi bapaknya gitu? Ya sama kayak yang suaminya sekarang. Kayak dia kan menjual kesedihan gitu kayak. Berarti lu ada rasa cintanya dong, sehingga timbul empati dan simpati itu. Gini, waktu itu gini. Awalnya tuh bukan cinta sih, lebih ke gini. Kasihan. Pertama adalah kayaknya gue capek deh, udah capek buat aneh-aneh, buat nakal gitu. Kayaknya ada orang yang misalnya dia butuh bantuan dan kayaknya gue bisa bantuin dia deh. Gitu. Jadi kayaknya gue dengan kesalahan gue di masa lalu kayaknya akan gue
akan Tebus. gua tebus gitu kayak Dengan cara ini. kayak gitu awalnya seperti itu. Walaupun kurang lu tahu lebih. itu bukan anak lu, Iya. tapi gue mencoba, kayaknya gue menebus dosa-dosa gue dengan cara ini. Awalnya memang fokus gue adalah di anaknya bukan di ibunya ya. Berarti lu sama sekali nggak suka, nggak cinta, nggak ada feel. Awalnya itu sebelum dia hamil itu gue memang ini kayak ada cewek nih dia bilang disakitin cowoknya lah, diselingkuhin suaminya lah. Kayaknya gak apa gue sama dia aja gitu awalnya gitu. Kasian nih disakitin Kasihan mulu. betul gitu, disakitin udah sama gue dah gitu. Dan gue juga nggak udah nggak lama ternyata dia kan masih punya cowok lain. Terus ternyata dia hamil ya udahlah kayak udahlah ini anaknya kasihan dan fokus gue adalah anaknya gitu. Gue emang nggak mau nikahin dia karena memang terus sampai ibunya dia bilang kan, kok kamu jahat sih Bintang, kamu nggak mau nikahin anak ibu ya gitu. Kamu lo yang nyuruh lahirin, tapi kalau udah lahir nggak mau nikahin ibunya. Nah kan gue maunya anaknya. Gue mau nyelamatin anaknya. Iya, kamu jangan gitu dong. Terus kita bilang sama ibunya, Bu emang harusnya gimana Bu waktu anak ibu hamil terus gugurin kandungan. Saya bilang apa, udah silakan, masa gitu kan nggak mungkin. Ya udah saya lahir aja, saya tanggung jawab kan gitu. Tapi dia minta dinikahin si cewek ini juga. Nah gue nggak mau gitu, gue mau anaknya. Gue mau nyelamatin anaknya. Katanya kalau mau anaknya ibunya juga, nggak mau, gue nggak mau ibunya, gue mau anaknya, pokoknya titik gitu. Emang gue mau anaknya dah, gue gedein lah sini beneran. Beda kasusnya kalau nanya ke gue, kalau gue lu mau sama gue, anak gue juga. Iya. Kalau lu anak gue doang nggak mau gue, Iya kan? sono gitu. Kadang kita ada orang mau sama ibunya, anaknya nggak mau kan? Kalau gue Iya. mau anaknya ibunya gue nggak mau, gitu. Kayak emang ngeliat harus nikahin gue, nggak mau, gue mau anaknya doang gue. Orang lu kayak begitu, matanya kayak banyak bohongnya, banyak liciknya gitu. Dari awal kan dia minta HP gue, kasih gitu, dia buka semua tuh. Ini siapa, siapa. Udah semua tuh, mau busuk-busuknya gue kasih tahu semua udah. Maksud gue kalau emang mau kan mau, enggak udah. Ternyata itu jadi senjata dia. Dasar lu tukang ini sama ini gini. Lah ngapain gue ngomong sama lu gitu. Kan gua udah mencoba dari awal. Dari awal. Kata lu sampai jual motor bang demi perempuan. Iya motor hadiah suci 8 itu gue jual. Demi perempuan itu. Demi anaknya sih, bukan demi buat perempuannya. Jadi lu nggak menyesal lah ya karena bukan untuk dia gitu. Enggak. Yang nyesel ya paling yang gue transfer dari di apartemen tuh nyesel. Karena untuk anaknya sih apapun itu nggak ada nyesel ya. Susu buat lahiran, buat apa nggak ada nyesel sama sekali. Kalau buat bayinya ya. Tapi nggak tahu kalau gue kasih duit tadi buat cowok lain gue nggak tahu sih. Tapi yang buat sih buat bayinya. Jahat banget kalau lu capek-capek nyari duit terus dia kasih ke cowok lain. Nah kan bukan nggak mungkin. Mungkin sih tapi gila sih kalau sampai kayak gitu. Iya makanya. Dan itu menurut gue sih ada kemungkinan ke situ gitu. Tapi ya udahlah, yang penting gue taunya kan gue ngasih duit buat bayinya. Lu gadunnya lah ya. Iya gadun. Tapi lu udah cocok secara perawakan jadi gadun bang. Udah cocok banget. Tinggal pakai dasi doang. Yang kupu-kupu. Celin perut dulu sekalian. Emang gadun mah buncit-buncit. Iya makanya biar gak jadi kayak gadun gitu maksudnya. Ya udah terlanjur jadi gadun kan tadi kemarin. Belum. Nah, lu kalau misalkan nikah pengen punya anak berapa bang? 1 doang kayaknya deh. Kenapa? Biar fokus ngasih dia yang terbaik sih kayaknya sih. Betul sih. Kayaknya, tapi kalau dia dikasihnya 2 ya gak apa-apa juga gitu. Tapi kalau ditanya pikirnya berapa, 1 jadi biar bisa maksimal ya. Tapi ya gak bakal dimanjain juga gitu. Berarti kalau emang dia mau main got, main hujan, sakit ya udah dibiarin aja udah gitu. yang penting kalau lebih ke kayak kebutuhan dia misalnya kayak gizi lah, sekolah atau itu biar bisa maksimal aja gitu. Kalau di Katolik ada parenting yang kayak zaman sekarang gak sih? Wah, kurang tahu gue itu. Nah lu nggak mencoba untuk mengulik itu dulu sebelum lu punya anak gitu? Nah, gue nyari mempelai perempuannya dulu, nggak usah nyari itunya dulu. Yang ada dulu. Kalaupun itu gue ngerti tapi nggak ada yang mempelai perempuan buat apaan? Siapa tahu ntar pas tiba-tiba lu udah belajar ilmu parenting, terus dapet, jadi kan langsung tuh jadi kayak jalan menuju ketemu perempuannya lewat lu belajar. Jadi lu memantaskan diri jadi bapak dulu baru lu dapet pasangannya. Ya mungkin tapi ya lebih ya sekarang yang gue lakuin ya paling nabung doang sih. Nggak tahu kalau ya untuk jadi ayah atau jadi suami gue juga kurang tahu, nggak bisa kayak gimana, nggak ngerti juga kan. Yang penting ceweknya ada dulu ya. Yang ada dulu udah gitu. Lu pengen dating apps gak?
Main banyak gua. Nih Tinder, Bumble, Omi, Teget, Bado, Faktor, Leo, OkCupid main. Muse. Bisa apa tuh? Gue gak tahu tuh. Ada aplikasi baru dia tapi ini terlalu islami. Oh, gue Jadi kurang tahu. pasangan muslim tuh nyari pasangan muslim. Gue nyobain semua tuh banyak, cuman beberapa cuman Tinder, Bumble doang sih gitu. Gue juga main Badu tapi nggak pernah lihat Badu ya, dulu. iya. Ya gue tuh kayak kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin salah gue juga. Gue tuh kalau gampang gampang emosi gue kalau main dating apps gitu. Emosinya kenapa? Kayak kadang-kadang gue gampang ilfil kayak cewek nih, set match nih, terus ini akun palsu atau asli ya gitu. Menurut gue kalau emang lu palsu jangan di love, karena dasar lu gua unmatch gitu. Kadang menurut gue kalaupun gue palsu kan nggak bakal ngaku juga ya. Iya kan? Kenapa lu nanya ya? Iya kayak ini palsu apa asli? Lah, jadi ngapain lu nanya gitu, kayak lu sih udah langsung gue unmatch aja gitu. Pasti lu jawab asli ya? Nggak mungkin ada orang jawab palsu ditanya begitu. Ya iya, dari itu jawaban apapun akan salah segini. Ini asli apa palsu? Gue bilang asli. Ah nggak mungkin, masa sekelas lu mainan ginian? Itu palsu kan lu? Gue bilang palsu. Oh, emang nggak percaya sama muka sendiri? Emang lu jelek ya? Kok pakai foto orang gitu? Oh Salah jadi mulu gua. Jadi lu pakai profil asli lu, Asli gua. muka lu, nama gua. lu. Nama gua. Jadi orang makanya nanya ini asli apa enggak? Iya gitu. Ya iya bang, karena banyak yang menyalahgunakan nama dan foto seseorang. Iya, Makanya maksud dia make sure buat ini bener nggak sih gitu. Banyak kadang-kadang kalau misalnya ada yang gue lagi iseng kan, nanti nanyakan ini foto asli. Gue bilang iya asli, ini bukan AI. Gue bilang gitu kan. Ternyata gitu kan, kayak ini foto lu foto sendiri apa bukan? Ya gue sendiri, tapi yang rame-rame juga ada gitu. Kadang-kadang gue kesel kayak lu ngapain sih? Ini foto lu sendiri. Iya sendiri, kalau rame-rame ada. Makanya kayak kalaupun anggaplah dia ngerasa ini takutnya palsu, jangan di love gitu, jangan nanya ini asli apa palsu gitu. Kayak lah misalnya gue nih ketemu orang nih, ya anggaplah dia palsu atau enggak, gue gak peduli juga. Yang penting selama dia gak minta duit, gak minta apa, ya udah diemin aja gitu. Kalau emang minta apa gitu ya gue ya jangan mau lah gitu. Selama lu normal aja, anggaplah fotonya gambar Doraemon tapi yang ngobrolnya asik-asik, ya gak apa-apa juga gitu. Nggak usah ditanya lu Doraemon asli Iya, gitu. enggak, kan begitu. Enggak, gue Ya pasti Daiko kan palsu. begitu. Oh, iya. Takutnya. Berarti lu gampang ilfilan ya? Gampang. Walaupun cakep tiba-tiba gitu kayak ini asli apa palsu gitu. Kayak ya lu ngapain gitu, ngapain nanya? Kalaupun asli kalaupun apapun jawaban gue pasti lu gak akan percaya juga. Iya betul. Kalau di dunia nyata, bukan di dating apps, lu sama ilfilan juga nggak? Gue kenal cewek dating app semua sih, dari aplikasi semua. Jarang gue cewek nih ada siapa gitu. Gue takut. Lu nggak berani ngajak kenalan cewek? Gak berani gue. Kenapa? Kalau ceweknya gue suka gue nggak berani. Kalau ceweknya gue nggak suka gue berani. Pantesan lu ngobrol sama gua. Iya, makanya saya ada. Gua bukan yang lu suka pasti Iya, ini. saya ada cewek seneng nih. Itu siapa ya? Gue suka nih. Gue tuh untuk ngobrol gue takut. Karena emang takut gini. Kalau cewek yang gue nggak suka, kadang yang gue ngajak ngapain doang nih, gue berani gitu kan. Walaupun dia tolak, gue nggak ada masalah. Karena emang gue suka sama dia gitu. Kalau emang gue suka beneran, kayak ini sama dia deh. Takutnya dia marah, takut dia gitu-gitu. Jadi gue takut. Kalau cewek yang gue suka, gue takut. Ya gue cuma berani tuh gitu di aplikasi. Jadi lu nggak bakal gitu. dapet cewek yang lu suka Ya itu kalau dia begitu. makanya itu. Kecuali gini ada cewek itu suka tuh temennya siapa nih? Salamin dong. Kira-kira udah ada, baru gue maju itu berani. Oh, Kalau tiba-tiba ada cewek, harus perantara, comblangnya gitu, dulu. bantuin gue gitu. Kadang-kadang gue ada di Instagram nih, gue love dia udah. Lah ini Bang Bintang, baru tuh gue berani tuh masuk. Gak tiba-tiba kenalan yuk, gue gak berani kayak gitu. Takutnya kan di screenshot gitu-gitu, gue males dah gitu-gitu. Kebanyakan drama. Kalau langsung kan gak bisa di screenshot, ngajak kenalan langsung. Enggak, misalnya kayak gue suka sama cewek siapa nih, gue tau IG-nya nih. Kan gue gak bisa, kan gue gak berani nih. Kadang-kadang gue IG-nya gue love-lovein gitu doang gitu. Baru dia nanya, baru gitu. lu berani masuk. Baru berani gitu. Kalau secara langsung, Gak berani gue. lu ngeliat cewek nih, cakep bener tuh. Terus lu, gimana cara lu ngasih tahu kalau lu demen sama dia? Nah kalau lihat cewek langsung gue gak bakal suka. Maksudnya setelah beberapa lama dong gue suka itu. Misalnya kayak gue kenal dia lagi ketemu lagi. Itu baru gue takut kalau misalnya pertama kali ketemu gak bakal suka gitu. Maksudnya senang tapi gak bakal deketin gak gitu. Jadi beberapa kali dulu ketemu Gitu, baru bisa ketemu baru gitu. Oh gitu. Saya atau temennya siapa gitu. Itu yang itu barangnya gitu. Itu yang gue. Emang susah sih. Emang agak ribet sih emang.
Iya, lu kenapa sih bang? Maksudnya kayaknya kalau lu ya bang deketin cewek kalau lu berani doang dah nih. Tinggal modal berani mah cewek lu banyak dah kayaknya. Jadi Ya playboy kalau lu pasti. ditanya punya pacar enggak sih enggak. Kalau punya cewek enggak punya. Kayak memang bukan maksudnya ya cewek kan maksudnya kayak dalam artian kayak jalan yuk. Nah, itu ya itu ada, cuman kalau untuk yang itu gue nggak punya gitu. Gimana ya, pengen serius aja gitu. Bukan masalah ceweknya banyak ya. Ya pernah ada di masa itu, tapi kan gak ada yang gue pacarin gitu maksudnya. Deket-deket doang ya. Ya deket nempel-nempel gitulah. Cuma kayak ini kalau gue bawa ke rumah kayaknya gak mungkin dah gitu. Nempel apaan ini? Nempel Ya apa? apa semuanya lah. Mata kayak gue capek lagi gini mulu, kayak harus ini lagi capek. Kadang-kadang bisa ketemu cewek langsung nikah nggak nih? Ya ntar lu nggak usah, udah nggak usah gitu. Daripada harus buang-buang waktu lagi gitu. Kalau emang nikah ayo gitu. Kalau emang enggak udah. Langsung aja, masa baru kenal udah nikah. Bodoh amat, kalau mau nggak, kalau emang enggak udah gitu. Gue ngalamin itu Gimana? pas dulu waktu gue nikah sekali kan. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua nih, yang kedua tuh Kenal di Facebook. enggak teman lama. Terus Oh. deket-deketin gue. Terus lu serius nggak? Kalau serius datengin orang tua gue. Dia beneran dateng. Jadi nyesel gue ngomong gitu. Harusnya nggak, jangan gue Tapi gitu. awalnya nggak mau, apa mau? Awalnya kayak bener gak sih nih orang kayak lu sama kayak lu kayak kalau buang-buang waktu gue mending gak usah deh gitu. Ya. Nah ternyata dia beneran dateng. Jadi gue menyesal deh, jadi beneran nih jadi nikah dah gitu. Tapi kalau ditolak bisa kan? Bisa, tapi kan kalau udah terlanjur datang, ngomong. kalau udah datang ke rumah udah sering ini, jadi timbul rasa dia serius nih sama gue gitu. Jadi Ya, jadi nggak sempat pengenalan itu loh bang, nggak sempat mengenal sikap dan sifatnya. Kalau udah langsung ketemu langsung ngomong lu nikahin gue nggak gitu. Ya kalau gue kan emang dulu kan emang masih seneng-seneng, lama-lama kesini kayak udah ketemu cewek, maksudnya kadang-kadang nikah enggak? Hah? Masa baru kenal? Kata gue ya ngapain sih? Ya udah gue langsung gue unmatch saja, karena emang itu bodo amat pas dari mau gimana pun, ya udah kalau emang niatnya itu ayo gitu. Capek dong buat nggak mau. Siap. tapi kan kita kan sebagai cewek nih POV-nya ya bang, sebagai cewek gue kalau ditembak begitu ya aneh, masa baru kenal langsung nikah gitu. Kan kita harus berkenalan dulu, jalan dulu. Ya nggak, maksudnya kayak berkenalan dulu kan, tapi nikah apa enggak nih ujungnya, jangan diantar. Nah itu kan nggak bisa. Nikah enggak? Ya jalanin dulu, tapi intinya sama-sama nikah nih, walaupun terjadi ya nggak apa-apa gitu kan maksudnya. Oke. Bukan Tujuan lu nikah pemain-main gitu ya, berarti gitu intinya. maksudnya. Berarti lu jangan ngomong nikah enggak, jangan langsung gitu. Orang nanti nggak nangkep tuh. Enggak, maksudnya enggak kayak gitu juga, memang kayak ngobrol nih, kita ngobrol sebelum betul-betul deket nih. Ini ujungnya apa nih gitu. Oke. Nikah enggak? Ya belum tahu gini-gini. Ya itu udah pasti enggak gitu. Nikah tapi kita coba dulu nih, maksudnya emang tapi ujung nikah nih, kalaupun tergagal ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi bukan nggak tahu lihat ntar. Berarti kan udah ya ntar pasti kan hampir pasti enggak dong gitu. Nikah apa enggak gitu. Dari dating apps berapa yang udah ketemuan? Yang udah pacaran deh, yang udah pacaran. Apa semuanya, semua pacar lu dari dating apps? Enggak, ada yang kenal dari pet, temen lu pet. Pet tuh apa dah? Pet apa tuh pet sih? Ini yang kayak pet yang orangnya cuma temennya 25 orang doang, tuh sih pet. PATH tuh sih yang dulu kayak Instagram, tapi yang cuma dikit doang. Yang warna merah ya? Ya warna merah, yang huruf P aplikasi warna merah Oke, itu. iya. Twitter, ada dari Twitter. Tapi tadi yang apa tadi lupa gue. Dari aplikasi itu ada yang udah jadi pacar lu nggak? Ada 2, yang lain enggak. Yang lain kan memang Kayak match doang. iya match doang, ketemu kayak nggak asik. Gue kalau nggak tahu sih, kalau gue kalau walaupun cakep, kalau ngobrolnya nggak enak gitu, so asik gue males sih itu. Betul. Kayak bang stand up dong kayak sih orang gitu. Maksudnya kenapa nyuruh gue kerja gitu. Betul. Iya gitu kayak Nyambung ya, harus nyambung gitu, ya. kayak ya lah bang, terus banget sih. Gue pikir lu mah orangnya humoris, tapi ternyata orangnya kaku banget. Ya emang lu gini, gue aja ketemu lu gue nggak berharap apa-apa dong. Gue nggak pikir dia enggak, tapi kalau lu udah punya ekspektasi tentang gue kan malas kayak gitu. Gue ketemu lu mau cakep mau jelek, ya udah jalanin dulu kan, nggak tiba-tiba gue pikir lu asik orangnya, gue pikir lu humoris gini. Lah gimana sih, curang bener matanya. Kayak lu asli enggak? Lu asli apa enggak? Gue mah asli. Butuhnya apa? Gue mah butuhnya asli. Kok bisa lu aja nggak mau ngaku, lu kenapa tiba-tiba
Udah gua palsu gimana sih? Ya kan menurut gua nggak fair aja gitu. Curang bener kayak lu asli nggak? Lu asli nggak? Gua mah asli, gua juga asli. Ah bohong lu lah. Kok gua bohong? Bagian gua bohong, lu bagian lu enggak. Ya lihat Kan bapak-bapak ngomel begitu. ya. Kayak, lu palsu kali, lu juga palsu. Enggak, gua mah asli. Akhirnya pas ketemu terus ternyata lu asli nih. Apa tanggapannya dia? Enggak, kalau yang asli biasanya gue temuin karena emang udah asik gitu. Maksudnya kayak Bukan kayak begitu. jadi lebih ke dia, anggaplah dia cuman lebih ke ngobrol-ngobrol, ketemu nggak ketemu, jadi dia udah gitu aja. Dia nggak mencoba untuk asli nggak gini, enggak gitu. Yang udah ngomong lu asli atau palsu pasti udah dijamin nggak ketemu. Udah nggak bakal ketemu kalau udah gitu. Kalau yang udah ngobrol, bang ini bang di Bandung Bekasi gini ketemu kapan, ayo gitu deh. Udah itu gue temuin. Oke. Udah ngobrol-ngobrol cuma kalau Terus pas udah. ketemu terus tiba-tiba kamu bintang BT ya gitu. Ada kayak Lah gitu. kan dari awal kalaupun tahu ya tahu, emang enggak gitu. Maksudnya gitu kan, kalau ketemu nih ya udah gitu. Bang besok kerjaan apa enggak, kapan lagi gitu. Itu gue lebih seneng gitu. Kayak ada di mana atau gitu ya enggak apa-apa. Yang penting tahu, mau dia tahu mau enggak sih gue enggak peduli juga. Yang penting udah enggak asli apa palsu, enggak mau aja. Tapi lu lebih seneng ketemu sama cewek yang nggak tahu lu apa tahu lu? Kayaknya tergantung deh. Ada yang tahu nggak asik, ada yang nggak tahu juga nggak asik. Tergantung orangnya gitu, mau tahu mau enggak. Selama enak gue sih aman-aman aja. Oh berarti lu di kenyamanan ngobrolnya aja ya? Ya itu yang pertama gitu. Kalau udah ngobrol terus enak ya gue akan temuin, walaupun mungkin bukan selera, kasarnya selera fisik, tapi ya udah ketemu aja, kan nggak salah. Karena ada yang gue temu doang ternyata dia memang nggak sama-sama nggak cocok. Tiba-tiba dia, bang kapan ini tanggal sekian kosong nggak, gini-gini mau nggak main di kantor saya gini-gini. Udah jadinya lebih ke teman gitu kan, kadang lebih ke link ngasih kerjaan gitu-gitu. Jadi buat gue nggak ada masalah. Jadi relasi aja ya? Iya gitu. Dia juga tahu ternyata emang sama-sama nggak suka, ya udah tetap aja gitu. Nggak yang harus gimana. Kalau waktu kecil kan kita suka ada target gitu. Gue pengen nikah di umur segini dah. Lu tuh pernah punya itu nggak? Kayaknya kalau target umur enggak. Kalau target cewek kayak apa gue ada itu kayak Kriteria yang kaya gitu. semuanya mau Iya yang gitu, kayak. kadang-kadang gue kayak pengen punya deh. Oke deh, Gitu. tipe lu kayak gimana? Tipe cewek lu yang mau lu nikahin? Kalau Pertama kan nyambung tuh ngobrolnya. itu pertama kali. Terus kedua yang pasti kalau gue bawa dia tuh nggak bakal diomongin sama teman-teman komik. Maksudnya Karena- cantik. Harus Enggak. cantik. Nggak harus, karena ada gini, kita punya kayak teman tuh siapa sih tuh, ribet banget orang gitu kan. Dia Oh, lebih ke gini kayak attitude. lebih ke kayak ada kondangan dia nyerobot orang kan, itu kan aduh kata gue kayak kita tahu sendiri kan, kalau kita kan komik ngomong gini kan, tiba-tiba lu mah kayak si itu, jadi gitu. Oh, Itu iya, yang iya, gue iya. takutkan gitu. Karena lu sering kemana-kemana Iya, dan gak kadang- mau denger omongan gitu Iya ya. gitu, minimal jangan jadi Bahan omongan orang. kecuali emang kayak dia cakep banget, seksi gini-gini, ya itu nggak apa-apa, itu normal. Kalau cowok-cowok kan kalau itu ngapain sih orang ribet banget sih kalau ngintilin terus gini-gini gitu. Jadi kadang kita mau nongkrong Terus tiba-tiba- teman-temannya ditelepon semua. Iya gitu di maksudnya tongkrongannya. jangan kayak gitu. Saya kayak kita nongkrong cowok-cowok semua nih, dia pojokan sendiri main HP. Kayak kita kan mau ngobrol kan susah ya kan, kayak mau ngomong apa gitu kan, kayak ada cewek lagi gimana mau ngobrol gitu, yang gua takutkan. Ada temboknya gitu ya. Kayak Bingung. ya ngapain sih ikut mulu, itu bini lu ikut mulu gitu, yang gua takutin tuh gitu. Oh iya. Berarti pertama ngobrolnya nyambung, yang kedua asik lah sama Ya, circle lu asik ya. gitu, Bisa berbaur lah orang. Ya dibilang so akrab juga enggak, dibilang sombong juga enggak gitu, yang normal itu, yang senormal mungkin Bisa gitu. menempatkan diri. Gitu. Kalau tipe yang cantik banget, yang bahenol, yang bohai gitu nggak ada. Cantik tuh biasanya kalau cantik banget itu gue nggak nyaman kayak sama dia gitu. Kayak gue tuh kayak Takut direbutin orang ya. enggak, gue kayak merasa kayak jalan sama dia tuh orang tuh ngeliatin kita tuh itu kayak gue nggak nyaman. Ini kan yang biasa-biasa aja. Yang kasarnya gue tuh mau kemanapun jadi nggak ribet gitu-gitu. Jadi kan bisa cantik tuh kan kayak wah gitu. Pusat kan itu. perhatian. Itu gue nggak nyaman gitu. Yang biasa-biasa aja. Gitu yang biasa, yang ya kayak pokoknya jangan dagunya jangan lancip, hidungnya jangan segitiga, giginya nggak putih gitu, alisnya nggak, pokoknya yang normal aja gitu. Oh, Ya, maksudnya maunya udah bukan- dirombak semuanya gitu. Jangan, pokoknya kalaupun dia tembem ya udah, dia giginya kuning ya udah gitu. Maksudnya jangan diputihin kayak masa giginya putih gusinya hitam kan kagak enak Kayak gitu. Barbie gitu ya, gitu. giginya putih Iya banget. gitu.
yang gitu ya. Mungkin normal-normal aja. Selama mantan lu ada berapa bang? Kalau yang resmi 6. Emang ada yang gak resmi? Gak SNI apa Nggak gimana? resmi itu maksudnya yang nggak ada. Maksudnya resmi itu gue datang ke rumahnya itu resmi menurut gue. Datang ke Oke. rumahnya ketemu orang tua itu resmi. Pacaran yang diketahui kedua orang tua. Itu resmi gitu menurut gue. Yang gak resmi itu yang backstreet. Yang enggak yang Cuman hotel deket-deket gitu-gitu doang. yang gitu yang ya udah gitu doang Cuman tapi nggak ya gitu, HTS-an gitu. doang. Gitu. Tapi kadang suka gojek juga itu nggak resmi gitu kadang. Kalau yang resmi itu yang gue ke rumahnya gitu. Yang resmi ada berapa? 6 doang. Resmi. Dari ke-6 itu udah pernah ada yang lu mau nikahin apa lu pengen nikahin semua? Semuanya udah gue pengen nikahin semuanya dari awal, cuma kan baik lagi keluarganya nggak demen gitu-gitu. Iya. Maharnya gak cocok gitu-gitu. Mahar Nggak pernah. nggak pernah sih untung. Mantap mereka tuh orang tuanya kayak ya udah mau dimanapun mau kayak apapun pestanya mau pesta mau enggak ada masalah, yang penting kamu ikut kami gitu doang, udah nggak ada masalah seagama apa dulu sebenarnya. ya. Ya memang semua asik-asik semua sih gitu, nggak yang gimana gitu. Boleh mau ngapain apa ya, udah ajak orang tua ke sini gitu kan, ke sini udah kita ngobrol nikah mau di mana mau kapan atur aja gitu, nggak yang minta apa enggak sih. Memang mereka asik-asik semua. Ya Berarti udah, lu jadi emang baik. emang pacaran emang yang resmi nih pacaran emang pengen lu nikahin ya asli? Iya, sampai nikahin. Terus tadi kan lu bilang karena belum ada yang mau. Berarti bukan belum ada yang mau, belum ada yang cocok. Belum ada yang pas secara keluarga, secara agama, secara mau mah mau gue yakin bang. Iya, kalau keluarganya boleh, ceweknya mau, ya udah hayu aja gitu. Mm-mm. Nggak yang gimana ya. Gue kan emang tidak punya kriteria yang kayak gimana. Jadi udah cocok nih. Ya mau dia hitam, mau putih, kurus, mau langsing, mau gemuk kayak. Ya kalau emang gue suka gitu, suka aja gitu. Cuma kebetulan itu ada di Islam semua gitu. Yang Katolik kagak ada gitu masalahnya. Itu sinyal dari Allah bang. Islamisasi langsung. Iya sih emang. Tapi yang mau tuh mereka tuh lebih, bener Islam tuh lebih terbuka gitu, dia tahu nih orang nih Katolik di Bintang. Tapi nyoba dulu walaupun ntar kepisah gitu ya. Katolik tuh udah gue deketin, udah nggak mau gitu langsung kayak pembatas gitu-gitu. Langsung ngasih benteng gitu yang. Padahal ya udah. sama lebih Iya. gampang ya kalau sesama agama ya. Iya lebih gampang harusnya. Padahal ya udah pasti lebih gampang sih. Gak bakal ada asalnya minimal agama sama walaupun ntar tiba-tiba ada kenapa ya nggak tahu, tapi satu masalah yang utama ini udah lewat gitu. Kalau gitu. Ya Bang ya. Nonton Bigo. Enggak. Oh enggak. Lu itu mah Udah sering enggak, nonton. udah enggak. Udah enggak. Lu sering nyawer-nyawer di Bigo ya. Never enggak lah, ngapain enggak kenal? Lu bukan kayak gadun-gadun yang buang-buang duit buat lihat cewek goyang-goyang ya. Enggak mau gak gitu. Tapi lu ada nggak yang kayak cowok nakal wajar nggak sih? Wajar ya kalau udah punya duit menurut lu? Ya kalau dia masih sendiri sih wajar banget. Tapi nakal tuh gimana? Definisi Maksudnya nakal tuh kayak gimana? tadi kayak nyawer-nyawer cewek joget terus karaoke ditemenin LC gitu-gitu. Kalau ada cewek sih menurut gua nggak ini ya, cewek lain ya itu menurut gua nggak wajar. Kalau misalnya dia misalnya nakalnya mabok terus berantem terus maksudnya selama tidak ada cewek lain ya, itu menurut gua sih masih normal, masih wajar gitu. Dia mau mabok, dia nyolong spion juga nggak masalah dah. Jadi udah Masalah lah itu. Masalah ngerugin orang nyolong spion, orang bingung. Maksudnya kalau misalnya- Nabrak orang nanti. selama dia nggak ada cewek LC nyawernya itu menurut gua sih itu nggak masalah gitu. Mending jangan ada cewek lain itu menurut gua sih gitu. Kalau misalkan belum punya pasangan lu main buang-buang uang di ya situ. mau ngapain silakan aja bebas aja gitu. Tapi Menurut gua sih gitu. udah punya pasangan kalau bisa enggak karena itu udah Harusnya sebutnya nakal ya. Ya kalau main nakal itu gimana gitu. Ya mau mabok apa ya kan tadi kayak kempesin ban mobil polisi kan itu nakal Nakal kan. juga, iya. Iya itu kan. Ngapain tapi dia begitu. Itu kayak nakalnya gimana. Ini Sama. jangan yang ada cewek berarti itu masih aman. Kalau ada ceweknya walaupun itu LC walaupun itu ya. Menurut gue mijit pun itu harusnya sih nggak boleh sih. Kayak dia mijit karena kan ya kalau mijitnya cewek ya, kalau mijit laki ya nggak apa-apa juga gitu. Yang itu Apa? mantan gubernur lu udah punya istri, punya anak itu tadi. Mantan. Oh, itu bener gak sih? Bukan bohong ya? Kagak tahu katanya mau tes DNA udah keluar apa belum itu. Oh iya iya. Nah cowok tuh suka begitu kenapa sih, gue sebel banget dah. Maksudnya udah punya istri,
Masih aja begitu. Ya. Kenapa lu nikahin sih orang kalau buat lu sakitin doang gitu? Ya nggak tahu kalau itu kan tiap orang beda-beda ya. Ya mungkin ada kesempatannya gitu mungkin menurut gua sih. Dan mungkin juga si ceweknya juga mungkin pengen nebeng-nebeng apa gitu, pengen dia butuh finansial gitu kan, butuh dana bantuan finansial nggak tahu juga sih. Dirayu-rayu gitu ya. Ya mungkin dia kan seperti kayak tadi, mending siapapun bodo amat yang penting dapat ada pemasukan gitu. Mau dia gubernur mau apa yang penting dia apa namanya terpenuhi lah kebutuhan dia sehari-hari gitu kayaknya sih. Ya buat beli apa lipstick, lip gloss gitu-gitu mungkin behel mungkin kalau Tahu behel. bener lu. Iya Lipstick, gitu. lip Buat ya gloss. mungkin buat bayar pilates kan nggak tahu juga. Buat bayar zumba ya kan buat beli brio kuning kan nggak tahu juga. Iya juga Ya sih. mungkin dia butuhnya mau siapapun itu gitu. Kebetulan memang pejabat gitu. Jadi dapat rezeki nomplok lah ya. Ya rezekinya double-double. Dia bisa ngomong ke teman-temannya kan gue sama ini gitu mungkin. Terus dapat keturunan dari dia, "Oh, anak gue anak Ya gubernur," gitu. gitu. Mungkin Bisa dia nggak tahu. disombongin. Dosanya bisa Dan disombongin. mungkin memang dia sengaja kan sengaja memang ngincer supaya ya tadi terpenuhi semuanya gitu. Mungkin juga kan nggak tahu juga kita. Kan saya bukan ani-ani juga gitu. Apa? Ani-ani cewek, kalau cewek ani-ani ya? Kalau Kalau cowok, cowok gadun. Apa sih? Kalau cewek itu ani-ani ya? iya. Kalau cowok berondong ya kalau cowok ya? Kalau cowok apa sih namanya? Gigolo apa? Nggak tahu, gue lupa. Lupa berarti pernah tahu dong? Pernah tahu, pernah dengar Ya namanya. kurang lebih itulah pemirsa. Enggak ada tapi Mereka kemarin naik Stand Up Fest ya? Tapi gue gak nonton, telat itu. abang nggak nonton saya. Itu Iya orang. Pertama Mereka jam kali. berapa? Jam 2 kan? Jam 3 ya? jam 2. Iya itu. Kan dari Bekasi tuh. Saya juga nggak nonton abang, Deng. Ya gak apa-apa kan. Soalnya hari pertama gue nggak datang, gue kan naik hari kedua. Heeh. Gue kayaknya hari pertama gue nggak mau nonton, dah karena gue takut. Pertama enak. Kalau pertama tuh kalau udah tampil terus udah berhasil ya 2 ke 3 mah hahihi doang. Iya, nggak ada beban ya. Iya, nggak Yang ada paling beban. beban tuh headliner di hari ketiga, Bang Iya. Arif Brata tuh. Pasti gue yakin deg-degan banget ya. Tapi ya Prata kan maksudnya udah mental udah jadi banget udah. Iya, Masya Allah Dia keren tuh banget. udah pede banget depan kamera kayak ketemu orang ya udah gitu. Kita tinggal mengulang apa yang udah dia lakuin, udah gitu. Kan suci barengan abang kan? Ya suci bareng. Lu yang juara, Gue 3, nah dia yang, juara 4. iya Dia pas banget di bawah lu kan? Ya dia ngeblank. Ya gara-gara itu kan memang dulu kan memang mungkin dia masih belum apa ya. Sebenarnya dulu Suci itu sebenarnya kalau lucuan siapa lucuan dia. Cuma bedanya adalah gue gak lucu pede. Dia gak lucu ketakutan. Oh, mentalnya masih. Iya, sekarang mentalnya udah jadi banget ya. Jadi dulu kan sama-sama belum jadi ini. Cuman katanya udah bodo amat lah, gue udah sering itu. Jadi gak takut walaupun gak kena, santai. Ternyata tuh pas gak set, waduh panik itu sampai ngeblank itu. Kemarin tuh dia ngeblanknya gara-gara ketawanya gede. Ketawanya gede besar, mungkin itu memang belum siap gitu. Kalau gue gak lucu tapi udah cuek aja udah gitu. Orang gak tahu kalau gue gak lucu. Orang kan kayak lucu, aduh, ayo tepuk tangan kan gitu. Kalau gue kan Ke-distract udah ya, nggak lucu nih. Terus aja orang itu lucu apa nggak sih? Nggak tahu orang gua Orang udah, dia tetap nyaman di iya, panggung gitu. Beda itu doang sih, beda mental. Karena udah jadi banget, bagus banget Brata tuh. Keren deh. Brata mantap. Gue pernah lomba bareng Bang Arif Brata, kan Yang lu di Lagun. jurinya. Iya. Itu mah Arya. Oh, Bang Arya ya? Iya. Ada lu juga ya? Ada Bang Wawan. Itu ya Wawan itu yang Arya waktu itu disuruh gue disuruh 2. Waktu itu harusnya cuma gue nggak mau karena tugasnya 2. Juri sama stand up, tapi bayarnya kecil, yang ngambil Arya jadinya, gue nggak mau. Gue juara 2 bang. Itu yang pertama Arya Brata ya? Iya, juara 1 Arif Brata, gue juara 2. Tiga Juara sama tiga? 3-nya Fahri Purnomo. Oh Fahri Purnomo. Sengaja ada yang bisa gue pernah lomba sama Iya, dia bener. gitu. Nopek gue pernah lomba sama Nopek. Di? Sama Bang Ate di Firman Indonesia gitu. Oh pas itu pas pandemi Digital. ya? Pas Pandemi ya? Nah gue menang tuh juara 2 bang. Tahu nggak yang kalah Rio Dubun, Bang Nopek Novian, Bang Iya. Ate. Banyak tuh. Kayak nggak apa-apa gue pernah menang gitu. Iya, iya. Tapi sekarang mentalnya udah pada keren Iyalah, banget. udah waktu Bang Nopek, berjalan. Bang Ate, Bang Arif Brata kemarin pas di Stand Up Fest. Iyalah. Gila ini keren banget. Gue tuh sampai turun 7 kilo loh bang. Hah? Gara-gara Nope? Bukan gara-gara Stand Up Fest. Masa sih? Iya. Kalau gue turun 2 kilo sih. Ya karena memang pengen ini aja biar
pengen kecilin dikit perut jadi Lu biar mah sengaja diet kali. ya biar maksimal di apa secara itu jadi biar nggak ngos-ngosan gitu. Kalau gue enggak, gara-gara gue kan hamin sebulan tuh udah bikin materi. Gue keliling ngebom, gue gadang nulis lagi, keliling lagi ngebom, gitu bang. Sebulan gue 7 kilo gue turun. Kan suruh baru kan, jadinya materi yang lama-lama udah punya tapi pengen materi baru lagi, jadi bikin lagi. Enggak, kalau Habis dihubungin langsung bikin. Enggak, kalau gue pribadi tuh kan tiap hari memang enggak tiap hari sih, maksudnya setiap itu materinya baru terus. Jadi kalaupun misalnya ada stress atau enggak tetap punya materi gitu, ngerti enggak maksudnya? Jadi kayak mana yang pakai materi kayak A, B, C gitu doang. Jadi udah ada stoknya gitu maksudnya. Iya. Enggak tiba-tiba harus hamil ini langsung gitu. Ya itu pun gue nggak berani kalau gitu, gue nggak berani sih kalau gitu. Gue lebih baik punya stok dari awal emang nyetok dikit. Udah baru pas nafas kira-kira yang mana ya? Ini aja deh. Ini jadi gitu. Oh, kalo ada yang gue stok, gitu. Ada yang gue stok bang. Tapi yang ini terlalu deep nih. Ini bagusnya buat ditaruh di special show. Yang ini kalau di 5 menit ini kurang waktunya untuk ngejelasin dari awal ceritanya gini-gini. Akhirnya ya udah ngambil premis baru yang deket banget di bulan-bulan itu. Jadi udahlah, udah gue cobain nih yang lama dulu nih, yang udah gue bikin setiap hari. Kan memang kita kan gue kan open mic mulu ya. Dan materinya baru-baru mulu. Tapi untuk di stand up fest gue ragu. Kenapa ragu? Kayaknya kurang orang-orang pasti tampil dengan baik, tampil dengan bagus dengan premis emasnya. Kayaknya enggak dah. Kayaknya menurut gue gini. Misalnya Mega nih diajak, ini di versi gue ya. Mega diajak stand up fest. Berarti kan Mega tuh karena dengan materi yang kasarnya yang seperti itu dong. Berarti kalaupun nanti di sana apa sih ya kurang lebih seperti itu juga. Kenapa harus tiba-tiba premis emas gini? Itu kan kasarnya gini, Mega jadi nggak jadi diri sendiri, bener gak? Karena untuk mencoba kayak gini, misalnya Mega, misalnya gue nih, gue gubernur, senang nonton Mega dong, Mega undang Mega, tiba-tiba Mega diundang ke kantor gubernur, materinya kira-kira diganti atau enggak? Enggak. Nah kayak gitu masa, sama aja hitungannya. Jadi gak coba, wah gubernur nih berarti harus materi yang berbobot, yang politik, yang apa. Sedangkan gubernur itu kan senang Mega karena yang biasa itu. Iya betul. Kayak gitu-gitu. Oh iya kayak betul bang. Normal itu berarti senormal itu. Makanya kalau waktu Panji bilang, kenapa orang banyak yang kita lihat di Suci gagal, malah itu udah lucu banget. Karena dia mengubah dia. Dia udah lucu nih, udah lucu biasa, bahwa Suci nih. Berarti harus yang teknikal, harus yang ada sikapnya, harus apa-apa. Jadi yang dia tuh hilang justru. Saat dia audisi, dia bukan diri dia sendiri. Wah gue harus lebih emosi nih, gue harus lebih berteknik nih, gue harus lebih rapi. Nah sedangkan dia itu gak seperti itu. Ngerti gak maksudnya? Iya gitu. gue baru iya jadi kehilangan diri sendiri ya. Udah kalau dia udah kabut sama orang, lu tuh harus ada personanya harus kuat. Iya betul. Karakternya harus kuat kayak gini. Sedangkan dia pun aduh gimana. Jadi dia bingung. Makanya saat audisi dia jadi orang lain. Itu yang sering bikin gagal tuh gitu sebenarnya. Pas sebelum ada ditawarin Senapes kan nulis materi kayak ringan banget, kayak gue mau ngomongin ini ya udah gue pengen ngomongin ini gitu. Pas sudah disuruh aduh gue mau bahas apa ya, jadi gitu bang. Jadi kan begitu. Aduh kalau gue bahas ini nanti gini gitu, jadi overthinking sendiri. Nah itu kan yang jadi itu banyak yang kesalahannya itu. Lihat Buhun deh kemarin, nonton gak Buhun? Enggak lagi, gue nonton dia itu cuman, dia kan tahu kan konten nyari kerja. Iya. Dia cuma datang pakai baju putih datang kerja. Ribuan lamaran apa itu kan datang. Selamat sore, saya Buhun, saya dari Cikarang gitu udah. Jadi luar ada apa rame-rame, saya pikir ini job fair, ternyata stand up fest, naik gitu doang. Datang duit masuk. Abang dari mana bang? Dari Cikarang. Abang udah makan belum? Udah. Bohong. Iya bang saya belum makan. Gitu doang udah. Abang kerja apa dulu? Saya jualan lele. Lele apa bang? Lele lucu. Apa tuh? Lele gitu. Apa? Tapi wah gitu. Makanya emang dia bisa di situ doang. Kalau dia mencoba untuk stand up yang storytelling. Ya? Iya itu maksudnya gitu. Oh iya betul bang. Iya bang, gue kalau sama-sama kayak waktu gue Frisau Suci. Gue harus gimana ya? Gue kan lihat buku materi gue tebel bang. Tapi gak ada yang bisa dibawa ke TV tuh. Makanya stres gue.
gua harus jadi gimana nih, gua harus ini jorok, yang ini jorok, ini dark joke, ini agama, gimana nih caranya nih gitu. Kayak pusing, Ya, oh makanya diperhalus kali ya, diperhalus. waktu Mega lolos di pre-show, lolos di audisi kan berarti itu main apa tentang apa? Bawain tentang janda. Ya udah kan itu doang sebetulnya. Kasarnya sesimpel itu kasarnya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau banyak orang yang kayak wah Suci nih harus berbobot, harus personanya kuat, berkarakter, penulisan rapi, semua kalau itu semua kalau nggak lucu kan udah nggak ada itunya buat apa? Mau persona kuat, karakter ini perlu rapi tapi nggak lucu mau gimana? Ada orang yang cuman hehehe doang, kayak Firza ngibul lucu, ya udah pilih yang mana coba gitu. Dan dia tetap konsisten jadi diri dia Iya. ya. Itu yang bikin dia jadi juara ya. Iya, masalahnya emang dia nggak harus jadi orang lain itu. Yang wah Suci ini harus gimana wah. Jadinya pas tampil dia bingung kan beberapa orang gitu. Kayak ngobrol ya, Bang gue disuruh abang-abangan ini harus lebih kuat, personanya lebih mantep, berkarakter, harus artikulasi. Artikulasi udah pasti dong kayak lebih ke harus rapih nih, harus pacarnya harus bertubi-tubi kan. Wah, kayak jadinya dia banyak pusing banget. Jadi pas audisi ya begitu jadinya. Jadi beban malah Jadi ya. beban. Harusnya lepas aja gue Iya. biasa bikin materi gimana. Nah Dwik tuh kalau zaman dulu Dwik. Dia kan ngomong, Om saya mau dong kombut. Yang materi mana yang ini Om. Terus ngapain kombut gue bilang. Itu pernah di open mic kena gak? Kena. Pernah di show gak? Kena gak? Kena. Pernah lomba? Kena gak? Kena. Ya udah ngapain kombut lagi. Itu aja emang gak apa-apa. Kurang apa. Ya itu udah lucu gak? Lucu. Ya udah audisi lolos udah. Kayak gitu. Jadi gak harus kayak harus di ini nih. Gak usah ngapain. Takutnya mau dikembangin lagi. Nah kalau saya misalnya kombut sama gue nih set tiba-tiba Dwik gak cocok nih. Dibawain nih set gak lolos. Bintang kan. Pasti kan begitu. Kalau dia lolos, wah gue lolos karena Bang Bintang nih. Kalau dia gak ada gue gak bakal lolos. Takutnya kan jadi gitu kan. Tapi kalau misalnya gue udah jahat ini. Tuh komputan gue tuh. Nah gue udah kan makin ngaco kan. Kalau udah kombut gue gak mau. Selalu gue coba dia bilang ini. Lucu gak? Enggak. Lucu gak? Lucu gitu doang. Gue takut kalau untuk harus kayak gini. Takutnya orang itu kayak teracak-acak pikirannya jadi takut gitu. Paling lu ngasih reviewnya doang ya. Kayak, Iya. Ini lucu gak? Enggak. Ini lucu. Iya atau lucu. gini. Setup kepanjangan tuh. Gitu doang. Oke. Tapi itu kalau emang ya jangan tinggal nih abis harus ada ketawa gitu. Lebih ke gitu. Jadi gue gak mau untuk sampai yang lebih dalam. Takutnya ya dia entah dia kepaksa apa dia gak nyaman kan takut kan gak selalu nyaman orang kalau komputer gue gak berani gitu. Gue bilang itu ngomong lo kecepatan. Itu kepanjangan itu doang sih. Gak sampai yang harus persona kuat emosi. Bodo amat gue jadi persona apa gue gak ngerti bodo amat. Tapi gue dapet review dari anak-anak Bekasi juga Bang. Yang nonton lu di hari pertama kan gue gak nonton ya. Bang Bintang gimana kemarin? Wih mantep banget kan lu bawa gitar kan? Kenapa tuh? Itu lu pertama kali bawa gitar? Enggak yang tahun 2023 bawa gitar juga. Oke. Yang kemarin itu kayak kan Itu lu ngerasa jadi diri lu apa enggak? Iyalah. Balik dari diri lu yang 2013 gak? Enggak. Tapi tetap gue yang gue gitu. Ini gue mau ngomong gini. Kan dulu gini. Kalau orang kan bikin materi yang gini. Gue bikin materi yang pantainya gak ketebak. Iya dong. Yang patah. Yang belok. Itu kayaknya di gue udah gak gue pakai lagi tuh. Materi gue semuanya tebak nonton. Dari itu mereka yang ngucapin. Dan mereka seneng ketawa. Kalau yang ini mungkin kayak. Kalau kayak di Jambore gini. Ini ngomongin Jambore ya kayak gini. Bega tau gak Mahfud MD? Tahu. M-nya apa? Gak tahu dong. Gak tahu. Ya kan kita gak tahu kan. Gue bilang, Ketawa gara-gara itu? ya gue sih gak tahu. Tapi kalau Nurdin M top. Gue tahu tuh M-nya. Apa? Memang. Oh. Jadi Nurdin M top. Nurdin Memang. top. Memang Ya toh. kan gitu dong. Berarti kalau Mahfud MD. Masa M-nya memang. Berarti kalau Mahfud MD. Mahfud memang D. Gitu itu yang ngomong penonton. ADMS. Masa M-nya memang. ADMS. Jadi memang S. Nah gitu itu. Dingin dong dia. Untuk nonton ya ketawa pada senang semua gitu. Itu tebak nih. Silakan kalian yang ngomongin gitu. Nggak ada yang. Jadi memang sengaja ketebak. Memang itu diri lu. Iya. Begitu. Kalau bisa gini kayak. Tau gak sih yang orang nyanyi ini kupu-kupu malam. Tau gak sih yang
Ini Iya. hidup wanita si kupu-kupu teriak malam, ketawa semua kan itu mereka tuh merasa diajak dong. Iya. Terus gue bilang ini lirik berikutnya kan bibir senyum kata halus merayu memanja gitu kan. Kalau bener kalau ngaco bibir gitu kan senyum kata halus merayu memanja tentang itu kan mereka kasih nih silakan kali jadi nggak gini nggak sekedar kayak nggak sekedar cuman stand up gue stand up ya lu ketawa ya atau gue nampil nih lu penonton jadi kayak teman-teman ayo barengan kayak gitu jadi mereka tuh seneng mungkin yang lucu banyak tapi yang gue kasih penonton kesempatan tuh kayak gue doang dah yang nih kasih ini set mereka nyangut gitu itu yang kayaknya merasa gue lebih seneng gitu ini beberapa orang yang kayak saya foto gini Bang Bintang Bang mereka masih ketawa gitu Bang foto Bang ya iya nggak Bang lucu banget nggak gitu kayak Bang Bintang ketemu Aci nonton Bang Bintang kemarin deh ketemu Boris wih gue nonton lu seneng banget gitu gue kayak lebih ke ternyata nggak cuma lucu doang tapi ada orang tuh happy gitu kayak diajak interaksi gitu itu yang kayaknya kayak akan selalu gua bawa aja kayak biar kayak apa sih biar ada mereka tuh nggak sekedar nonton doang tapi ikut di materinya gitu yang itu lu temukan di lu yang dari 2023 kayaknya, itu soalnya di show lu nggak begitu kan enggak lu tuh beneran storytelling parah itu kan yang bintang kecil ya yang bintang kecil kan yang itu juga ada yang itu adanya yang gue jadi opener tuh ada itu yang kayak bintang-bintang ya itu yang ini yang kasih yang ini tau gak sih yang ada tukang parkir di Bekasi umroh sampai 4 kali ya padahal bento aja cuma 3 kali ya kan bento asik gitu kan ini 4 kali umroh berarti kan umroh asik gitu udah sebutin aja udah gua nggak ada pakai belok enggak kan gitu tuh kayak 2000 nggak bikin miskin tapi bikin asik udah mereka sebutin aja gitu. Berarti kan berbanding jauh banget lu yang 2011, 2012, 2013 yang lu materi remote lu masih inget gak sih? Lu ngumpetin remote, ya itu bolanya kan, habis bolanya kan jadi udah beda banget nih. Ya kan mungkin sebenarnya sih masih ada benang merahnya tapi memang beda gitu. Sekarang gue lebih seneng kayak orang terhibur. Mungkin kalau zaman dulu kan mungkin gue bikin materi yang LPM-nya padat, yang pasnya belok, patah semua momen. Kan itu kan zaman dulu banget. Sekarang kayaknya gue lebih menikmati, lebih dewasa deh gitu. Kayaknya lebih dewasa kayaknya emang gue menghibur aja gitu. Bukan harus nunjukin gue layak. Enggak, udahlah itu udah zaman dulu kayak gue layak ada di sini. Gue kan jadi yang paling lucu. Kayaknya udahlah itu yang gue yang baru udah kalian nih ambil dah gitu kayak gue tuh lebih seneng aja yang penting kayak dikasih kesempatan tampil terus kayak tampil maksimal gitu kan aman terus waktunya juga itu ya udah itu doang sih kan kecuali emang kita bikin show sendiri ya itu silakan aja kalau untuk yang festival kan kita kan mau nggak mau kan jadi orang yang harus diingat kan nggak sih mungkin yang ingat tuh yang paling lucu apa paling nggak lucu dong. Gimana caranya biar inget dulu Apip kan dia inget orang dia gara-gara di panggung dia ngupas kelapa kan pakai mulut terus dia makan lampu neon gitu kayak orang inget kan ya itu ya gue inget dengan orangnya kayak yang lebih ke apa ya kayak lebih ke menyenangkan gitu aja gitu gua tidak yang harus misalkan teriak-teriak banyak kan teriak-teriak politik ngomong jorok semua kayak gue tampil dengan biasa aja loh gini-gini gitu jadi lebih berarti wajar dong menurut lu kalau komik-komik yang baru yang masih ada rasa ingin gue pengen tampil bagus di situ gue pengen all out gue pengen orang tahu gue lucu gitu berarti itu wajar karena lu pernah mengalami itu wajar tapi harus tulus maksudnya gini kita kan stand up fest nih musuh kita adalah diri kita sendiri dan penonton. Penonton musuh kita maksudnya kita kan harus membuat mereka ketawa iya. Saya kayak wah dia lucu banget nih si A. Gue harus kalahin dia. Itu kan jadinya kan bukan musuh kita lawan. Nah itu jadinya dia tuh stand up buat ngalahin si A. Bukan buat menghibur penonton. Kita jadi gue akan buktikan ke Pak Ajis kalau gue layak di sini. Berarti dia berharap Pak Ajis lihat terus senang dong. Tapi penonton itu kan dia dulu lupain. Maksudnya gini, kita fokusnya ke penonton set lucu. Pak Ajis senang. Ya udah gitu. Jadi bukan salah ya. Gue buktiin ke Pak Ajis kalau gue layak di sini.
Nah dia pasti dia akan ngotot sekencang mungkin kan, biar luas lucu mungkin. Jadinya dia melupakan ini penonton loh yang kalian harus hibur, bukan Pak Ajisnya. Gitu, ngerti gak sih? Iya ngerti. Kalau kita hibur penonton berhasil, Pak Ajis seneng gak? Iya. Seneng, apa dia pokok Pak Ajis penonton kayak ya orang ngapain sih? Kok kayak pengen membuktikan sesuatu gitu maksudnya gitu. Ya normal aja, kita menghibur aja udah gitu. Itu yang dibilang tulus karena penonton. Iya, kalau gue Tujuan pribadi kita adalah menghibur penonton. menghibur penonton Itu gitu. definisi tulus menurut Ya lo. kayak Buhun tadi kayak gitu, dia tahu kalau dia nggak bisa stand up, kayak bilang dia nggak, om saya gimana stand up fest, itu kayak di konten aja, kayak di konten. Hah, di konten yang itu cari kerja tadi omelin nggak? Gue bilang kalaupun diomelin lu emang mau stand up di stand up fest, lu bisa emang? Nggak bisa sih, ya udah konten, orang seneng kan, ya udah anggaplah diomelin, tapi kan orang taunya di Buhun itu kan lucu, menyenangkan, menghibur gitu. Kalau dia emang nggak apa-apa om, ya aku juga nggak tahu nggak apa-apa, gue juga nggak tahu, tapi kan lu mau ngapain, gue tanya. Ya udah gini aja, lu jadi ini kayak kerja gini ngobrol, oh ya tulis sama tulis, ya itu yang materi apa yang mau, yang lele udah lele gini aja, ntar ngajak Duik, tadi pernah bang ngomong ini kan, aduh lapar banget nih belum makan, datang Duik kan, set, bang udah makan belum, udah, bohong, jadi lucu kan, gak apa-apa nih bang, ya udah gitu kan, Duik nanya ini, Duik nanya ini, abang dulu kerja apa, saya usaha lele apa bang, baru gitu lele. Emang abang lu pernah apa gitu, kayak saya pernah bang, saya nyewain ini, saya jual mobil apa bang, mobil Pajero tahun sekian cuma 2.000 lah, murah, iya bang, banyak gemblong gitu udah, ya udah gitu aja. Oh sama kayak dia di sehari-hari. Iya gitu maksudnya, dan dia lebih pede Bun, kalau dia harus storytelling gini mana bisa dia gitu, penting jadi diri sendiri aja. Dan dia memang lihatnya memang Bun tuh menghibur penonton, itu aja yang orang suka lupa. Bener, orang banyak harus pecah gini. Ya enggak, ya pecah emang harus tapi kewajiban lucu harus ya kan, tapi kan ada bagian kayak mungkin ada orang yang ngomong jorok teriak-teriak, mungkin ada yang lucu tapi ada orang yang gak nyaman kan, kayak kuping gue sakit gitu kan, ada juga gitu. Iya. Jadi gimana caranya orang terhibur, itu aja sih kalau gue pribadi, nggak mengejar rekor apa enggak lah, itu zaman dulu mungkin iya, sekarang ini bersenang-senang di panggung, orang senang dikasih kesempatan maksimalin aja gitu, jadi diri sendiri itu udah jadilah diri sendiri, udah gitu. Gue gitu doang sih. Sama kayak waktu gue open mic di Tangsel, terus gue ketemu Bang Zawin kan. Bang Zawin komen, materi lu kebanyakan ngomong joroknya. Gue mikir tuh di situ, gimana ya caranya biar, soalnya premis gue udah blue bang. Gimana ya caranya biar nggak ngomong jorok, karena gue yakin dia risih. Dan gue yakin nggak cuman dia, banyak orang risih. Gue juga kalau ngeliat orang ngomong jorok doang risih. Ya. Itu kan gue baru open mic ya, akhirnya gue coba tuh bang, gue ganti sampai nggak ada kata joroknya. Dan bisa ternyata bisa gitu, tanpa ngomong jorok ternyata bisa. Ya. Kadang kan komik-komik yang kayak gue atau yang baru-baru di bawah gue kan mikirnya ngomong jorok lucu nih gitu kan, pasti kan pikirannya. Ternyata bisa loh tanpa ngomong jorok, ternyata bisa lucu juga. Ya, kalau tujuannya itu. Memang bisa, karena kalau kita ke TV kita dapat job corporate itu kan udah pasti yang clean. Yang kasarnya kalaupun jorok ya nyerempet doang. Kalau gue juga punya kayak, iya nih, tau gak sih bapak, kayak ibu nih kayak ada tuh berita gitu, jangan hoax di grup WhatsApp kayak jangan beli bakso Bang Kumis, itu kan Bang Kumis bikin bakso pakai celana. Lah kan emang harus ya Pak. Iyalah. Kalau nggak pakai bakso, kalau nggak pakai celana ntar baksonya nambah 2. Iya gitu. Masa lihat nih, kok baksonya kisut gitu kan? Kok baksonya ada rambutnya? Wah, bakso apa nih gitu? Oh nyerempet. Jadi nyerempet doang. Jadi nggak usah harus ngomong itu, biar aja mereka yang nggak tahu. Itu kan kayak udah ngomong, udah ngomong kayak kelamin apa, itu kan udah pasti nggak asik gitu. Itu kan gue nyerempet. Yang masih porno lah kasarnya, bapak-bapak masih aman lah gitu. Karena kalaupun di apa namanya kita ngambil, jorok mananya? Kan ngomong bakso. Iya kan? Cari aja kalau bisa dibantah ya. Ya baksonya mana emang lah? Enggak kan masih ngomong ini kan tahu dari mana kan, pikiran bapak sendiri. Ya gitu-gitu. Ya, nyerempet doang sih lebih aman. Gitu kalau corporate gitu ya, di TV pun itu aman di Metro ya, cuman kayak saya ujian nasional, ujian 35 apa oke.
36 B 36B iya. Yang kanan, yang kiri 38. Oh gede sebelah. Iya. Kan gini, lu kok jorok lu? Jorok apanya sih? Apa emang? Kan gitu kan? Tadi kan lu ngomong BH? Enggak. Lu kan itu kan otak lu. Gua kan gak ngomong apa-apa. Iya. Karena gua ngomong ujian. Gue cuman mengantarkan lu berpikir iya, begitu. kan kayak gitu. Yang mikir tetap lu Kan gitu. lu. 36 apa? B 36B. Iya. Yang kanan, yang kiri 37,5. Oh beda. Iya jengjot. Lah kan emang ngomong joroknya di belah mana kan begitu. Pikiran kita yang dibawa Pikiran yang jorok. dengar kayak gitu kan. Kalaupun nanti itu dibawa ke polisi tetap nggak bisa dong. Mana nggak ada kata-kata yang gua jorok gitu. Yang gitu-gitu orang kan pada nggak aware, mau banyak mikir kayak apa namanya harus ngomong jorok nih biar lucu kan, nggak juga gitu. Yang memang saya dikemasnya lebih ke ya lebih layak aja gitu. Biar nggak ada celah buat diserang gitu. Iya, kalaupun ada yang nakal-nakal ngerekam dan itu viral, jadi lu bukan bahan buat diserang gitu ya. Iya, joroknya dari mana? Nggak ada joroknya gitu. Itu kan memang Iya sih, lu tapi senang main lu di situ. stand up paling aman sih. Maksudnya lu nggak pernah ada kasus apa-apa. Semua kata bahasa di setiap kata stand up lu tuh terjaga gitu. Kalaupun ada yang ngeblut tuh menjurus doang. Ya memang ya karena gua tidak suka dengan politik, gua nggak suka agama, nggak suka yang kayaknya memang itu senengan gue di situ yang kayak anak mungkin kayak nongkrong tapi jorok tapi tongkrongan doang gitu. Cuman dikemas ke panggung gimana biar orang yang denger nggak tersinggung atau nggak apa sih namanya nggak jadi masalah gitu yang gue lakuin sih. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Emang udah kelar ini? Lu mau berapa lama Udah lagi? berapa sih? Udah sejam lebih. Jam 13. Emang harusnya berapa sih? Gak apa-apa, semaunya Ya aja. udah mega lah, udah santai aja. Santai nih. Kita tayang berapa lama tayangnya? Tayangnya setayang-tayangnya. Kalau mau ada yang dipotong, Paling lama berapa yang lama? Paling lama ada hampir 2 jam Bang Fikri Rasta. Tapi dibagi 2 part. Paling sebentar? 40 menitan. Itu berapa lama syutingnya? Sama. Sejam. Enggak, sejam, 2 jam terserah. Sekarang misalkan kalau lu mau 2 jam enggak apa-apa. Ya udah. Udah aja. Iyalah udahlah. Gue baru menemukan diri gue yang baru Bang. Sekarang. Jadi yang gue mana? kayaknya gue udah gak punya mental kompetisi. Gue udah gak punya. Terus cara gue menulis materi dan open mic. Gue udah menemukan yang baru. Ya kalau kompetisi kan gak harus. Kan kompetisi itu kan cuman saat itu doang. Ya tapi kan kalau lu udah juara dari kompetisi sesuatu kan, itu kan bisa lu jadi buat pegangan lu untuk karya-karya lu selanjutnya, untuk nilai beli Bang, nilai jual biar orang pada beli gitu. Mungkin iya tapi kayaknya nggak selalu sih. Gue pengen jualan tiket, bingung Bang, ini gue jual berapa Ya gue kalau siapa jual tiket ya iya. gitu. Cuman kalau kita pikir, kalau kita lihat Abraham Tino, ya kan, hitungannya dia kayak kompetisi apa, tapi setiap dia jual tiket, setiap dia tampil orang sangat menunggu dia gitu. Karena dia tuh tidak mengumbar-ngumbar apa kayak materinya. Orang kayak materi dia kan cukup berbahaya tapi orang jarang yang tahu itu kayak gitu mungkin lebih tepatnya. Jadi ya memang iya sih agak susah sih. Gue suka susah. Kadang emang Bang masih stand up emang masih. Orang nggak pernah berhenti kok nggak ada di TV. Ya memang TV nggak ada karena memang kan acara TV yang stand up kan jarang kan. Adapun kompetisi kan memang. Tapi gue lebih sering offer. Oh ada Bang gue nggak tahu. Ya mungkin memang gitu. Memang sosmed itu kan memang dibilang perlu bilang enggak. Tapi Abraham Tino nggak punya Instagram. Gimana coba? Tapi orang dia jual tiket laku-laku nah, aja. Nah itu dia makanya emang gimana penikmatnya caranya. ada aja. Ya mungkin dengan konten paling ya kayak biar orang tuh kontennya dikit-dikit jadi biar ada terus nih apa algoritmanya mungkin baru gitu mungkin ya kali ya. Iya. Banyak yang nggak tahu gue Mas stand up di YouTube udah nggak ada video yang baru ya karena memang video gue buat dijual. Dijual di mana? Comika apaan? Gitu jadi orang pada nggak tahu lagi. Oh ada yang jual ya gitu.
Ya harus marketing di sosmed juga Iya, ya, kalau Bang, jualnya apa digital. bikin show Bang? Lagu udah kelar kemarin Pangandaran. Dah kapan? Bekasi kapan? Jakarta kapan? Udah juga. Kok nggak tahu? Ya memang masa gua juga nggak tahu lu siapa kan gitu jadinya. Emangnya butuh sih emang gitu-gitu. Kayaknya emang stand up dibawanya untuk ke show, ke festival Iya. gitu-gitu aja ya. Ya emang gitu. Ya kayak Rindra itu kan emang udah punya fans sendiri. Nope yang sudah sangat fanatik. Jawi ini gitu emang. Ya maksudnya gue seneng dengan penonton 100 orang. Ya emang udah emang cuma butuh yang lebih apa sih? Dekat. Lebih dekat gitu kan. Gue nggak misalnya mau nggak Bang yang saya 1000 ya mau, tapi persiapan gue kan harus luar biasa dong. Dengan segala apa gue maksudnya gini, gue lebih nyaman dengan yang segitu penonton gitu. Oh memang pilihan lu. Karena memang pertama memang susah juga jual banyak-banyak kan, dan itu memang kayak gue lebih suka dengan kafe yang segitu. Jadi memang ketawanya pun apa cuma di situ doang, jadi gue lebih seneng gitu lihat orang, lihat muka orang. Kalau di panggung itu kan tinggi kan, kayak kemarin kan jauh, panggung kan jauh. Kita nggak bisa. Iya, kalau gue bikin show merasa kayaknya gue tidak bisa memuaskan yang di ujung sono. Kasih gitu kayak, Mbak, misalnya kayak, halo, kan bisa lebih dekat tuh. Kalau yang di bawah kan kayak yang ujung sono kan gue cuma ketawa doang, tapi nggak tahu itu dia siapa, gimana Iya. kan gitu, kayak gitu-gitu. Interaksi pun agak susah gitu kalau gue pribadi. Ya gue lebih senang interaksi sekarang, kayak yang ngobrol gitu-gitu. Jadi nggak harus cuman gue stand up ketawa ya gitu, atau gue tampil nih, gue penampil nih, lu penonton kan, bayar tiket kan, gue yang tampil, lu nggak kayak gitu, cuma sama-sama yuk gitu. Gue lebih senang gitu. Ini jauhan nggak sih kalau sini deket ya? Aman. Aman-aman. Sini kalau sini. Janganlah kejauhan. Gitu Kagak sih. masuk Marcel. Ya gue lebih senang itu, lebih intim, lebih dengan penonton. Ada agenda apa kalau ke depannya? Show lagi? Apa masih tour? Show tuh kemarin gue sama Popon, Marcel, Hakim Bagil, sama Hifsi. Mau show? Temanya Rame-rame gitu? temanya yatim piatu. Oh. Jadi gue sama Popon yatim piatu, Marcel yatim, Hifsi piatu, Hakim yatim piatu gitu. Oh pokoknya perkumpulan Iya, anak-anak kemarin yatim dan mau piatu. kemarin mau sebelum Stand Up Fest bulan Juli atau Mei, cuman kebentur banyak jadwal yang emang siapan Stand Up Fest, jadinya agak diundur. Setelah mungkin kok jadi September atau Oktober. Oh masih di mungkin. tahun ini? Ya semoga bisa jadi, karena semua jadwalnya baru susah semua gitu. Ada masukin jadwalnya gitu. Hifsi kan waktu lagi ada syuting apa gitu, jadi belum BJLS. bisa. Gitu. Iya semoga Gitu. nanti ada lah ya show-nya. Ya yatim sama piatu. ada beberapa sih, tapi belum Terrealisasi. ada 2 lagi sih sebenarnya. Gue Apa? gue pengen stand up 1 jam, itu temanya tentang Bekasi. Oke. Di Bekasi, sama atau lagi mungkin nggak terlalu besar sih teman, temanya tentang rokok. Maksudnya lebih tepatnya tentang perokok sih, bukan rokok tapi lebih ke perokok. Bang gitu. Popon kemarin juga sama. Ya, tapi gue lebih ke kelakuan orang perokok yang Iya kalau dia pelakunya tuh dia ngerokok. Kalau lu kan dari orang yang gak ya merokok kan. itu kayak gitu, kurang lebih gitu. Kayak misalnya kayak yang gue baca, kayak ada restoran terus AC gitu kan, AC terus Gak boleh ngerokok. ada anak kecil, ada bapak ngerokok gitu, terus kayak ngomong, Mbak itu ke pelayannya, Mbak itu ada bapak ngerokok nggak, itu yang punya lah. Kenapa lu ngerokok? Dia yang punya, ya dia yang punya lah. Bagaimana sih orang ini, kayak ini orang pasti Lu gitu kan yang maksudnya. bikin ini ya. Iya, kok bisa? Berarti kan kalau kok bisa-bisanya kan masalah punya apa enggak gitu. Tapi kelakuan. Gue sering di debat gini, kayak gue ke warteg terus ada orang habis makan, rokoknya taruh di apa? Piring. Di piring kan gitu. Terus ada yang komen kan kayak, emang salahnya di mana? Abu rokok kan enggak jorok. Dia bilang kalau jorok itu kalau ingus tuh dijorok. Berarti itu nggak apa-apa. Gue bilang ini. Berarti abang kalau makan pakai asbak yang dicuci mau dong. Ya enggak lah, itu kan asbak buat rokok. Lah kan itu piring buat makan. Gue gitu kayak gimana sih gitu. Bukan tempatnya ya. Iya betul. Tapi kan itu kan dia bilang kita kan nyuci piring pakai abu gosok dong. Dia bilang itu kan lebih bersih kalau pakai abu. Berarti kalau abang pakai makan pakai asbak mau dong. Ya enggak lah. Bagaimana sih kata? Kayak hal gitu.
Oke. Temen gua kayak ketemu kan dia naik Mio. Dia anaknya kecil nih, umur 4 tahun dia nggak ngerokok kan. Kata gue, itu anak lu nggak apa-apa ngerokok, ya nggak apa dia mah kuat. Gue jangan dimanjain lah. Gimana sih kayak lebih ke perilakunya gitu. Terus gue bilang nih, kalau gini sebenarnya gini, ini ngerokok itu bikin goblok atau goblok bikin ngerokok? Menurut Mega. Ngerokok itu. Kan dia kan orang itu ya. Itu goblok kenapa? Karena dia ngerokok, terus jadi goblok, apalagi gara-gara goblok dia terus ngerokok. Kagak ada ngaruh sama goblok. Makanya itu gini, ini lebih tepatnya gini. Ada orang pinter ngerokok ada. Iya, nggak betul kelakuan dia tentang rokoknya. Maksudnya bukan kayak karena dia kan ngerokok tapi orang lain dirugikan. Maksudnya kalau yang ngerokok nggak ngerokok goblok juga banyak, cuman gara-gara rokoknya kayak gitu. Kayak menurut saya lebih tepat mana nih? Orang ngerokok banyak yang goblok atau orang goblok banyak yang ngerokok? Orang goblok banyak yang ngerokok. Nah kayak gitu kan? Jadi kayak bukan pinter, kayak lebih ke gara-gara kok rokok lu dengan rokok itu bisa kayak ada kok orang yang nggak ngerokok juga goblok, banyak banget, tapi betulnya itu ngomongin soal rokoknya gitu. Kayak kayak tadi kayak anak gua mah jangan dimanja, dia mah udah kuat dari kecil, udah sering dari kecil, berarti kan gede-gede dikit mati kan anaknya kan. Iya kan? Gue juga perokok bang, tapi gue yang nggak sebrutal itu. Nah itu makanya itu kan enggak. Gue nggak ngerokok di motor, nggak ngerokok di mobil, gue nggak ngerokok deket anak kecil, di rumah pun jarang gue ngerokok. Iya kayak gitu. Karena ada anak gua. Itu kan yang pinter kan, kayak itu kayak itu ngerokok itu bikin goblok orang goblok banyak yang ngerokok atau orang ngerokok banyak yang goblok, itu aja. Kira-kira mana yang lebih tepat kan? Tapi teman gue ngerokok nggak dekat. Ya itu memang itu benar, makanya gue bilang gimana yang lebih tepat istilahnya gitu. Ada orang goblok ngerokok aja kali. Hah? Ada orang goblok yang ngerokok gitu. Nah mungkin itu gitu kan, tergantung orang. Iya soalnya risih juga lihat puntung rokok di piring. Nah, iya. Terus orang nih ke rumah-rumah perokok, gue kan temen gue juga pada ngerokok ya bang. Dia buang di palang pintu. Iya itu. Di pintu-pintu itu dia buang abu. Iya gitu. Malah gak punya asbak apa di rumah iya, ini kan kayak. gitu. Nah emang bapak gue kesehatan, ya kan, kesehatan. Dia tentara. Dia nyuruh prajurit lain jangan ngerokok, jangan ngopi, jangan begadang. Bapak gue meninggalkan apa? Misalkan rokok, ngopi apa begadang kan gitu kan. Itu aneh kata gue, lu gimana sih? Ya gitu kayak ini pada mereka tuh menurut gue pada egois kayak gue naik motor di depan ada orang naik ranking, standarnya masih ini nih, standarnya masih apa? Ranking apa ya? Pokoknya motor laki dah. Standarnya masih nyamping nih, gue kejar yang. Takutnya kan dia meninggalkan, takutnya kecelakaan kan. Gue balap lagi ngerokok, udah mati lu. Lu ngerokok. Jadi nggak jadi lu inget ya ngapain dia aja nggak beli sama orang lain, ngapain gue peringatin gitu maksud gue kayak. Lu sama dong kayak dia berarti. Ya nggak apa-apa, yang penting gue nggak ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba dia kecebur gue tuh nggak apa-apa, bodo amat. Gitu kayak lu ngapain sih ngerokok? Makanya kalau bawa motor helm ditutup. Lah lu yang ngerokok, helm orang lain ada yang ditutup gitu kan? Kayak lu yang mulai dari lu gitu. Kayak pada nggak punya, makanya pada menurut gue egois gitu kayak tadi. Tapi kan piring kan abu rokok kan nggak jorok, nggak apa-apa kali bisa dicuci doang, piringnya buat pakai makan. Berarti abang pakai asbak mau dong? Ya enggak lah, jorok lah, gimana sih gua? Oh itu yang mau lu bahas-bahas ya, tentang perokok sama ya, tentang gitu. Bekasi. Kalau yang Bang Popon kan dia sebagai perokok berat, dimarahin dokter jangan ngerokok nanti penyakitan. Enggak, sehat, banyak yang sehat, banyak orang nggak ngerokok mati karena ketabrak kereta lah, gitu lah, gitu. Nah lu sudut pandang orang, kelakuan orang ngerokok. Maksudnya orang mau ngerokok siapapun silakan aja, nggak ada masalah. Tapi kelakuannya benar. Ya saudara gue datang ke rumah berak terus kamar mandi ngerokok kan, masa kok ngerokok sih mas? Lah gue kalau nggak berak, kalau nggak ngerokok nggak bisa kalau berak. Lah bodo amat kenapa di rumah gue? Abang lu kemana kayak gitu? Oh lu gak suka ya di kamar mandi ada yang ngerokok? Iya kan muter kan kayak iya, pengap bau banget gitu. pas dibuka ya. Iya kayak ya itu kan urusan lu, kenapa kita harus maklumin kan lu tamu. Terus di kamar mandi ngerokok kok gimana sih? Gue kalau nggak ngerokok gue nggak bisa berak. Bodo amat gitu. Pada bikin diri sendiri gitu maksud gue, kayak lu mau ngerokok dimanapun berapapun silakan, gak ada masalah, tapi jangan orang lain dirugiin gitu maksud gue gitu. Yeah. Gitu. Yang ngerokok yang gitu. Menarik. Yang itu yang gue nggak itu. Semoga sukses bang. Lu juga punya digital download ya? Iya digital download. Apa aja tuh yang ada di Comika? Bintang-bintang, bintang kecil? Bintang-bintang sama bintang kecil. Ada juga ditip-tip karena pasti Jambore. Oh Jambore iya. ditip-tip. Sama nanti kayaknya Stand yang Up ini. Fest bakal lu digital downloadin gak?
Iya udah iya kan memang Bakal di dijual di mana? Di Stand Up Indo? belum tahu gua. Emang ada stand up Indo udah ya? Ada. Ya udah berarti Kayaknya stand up ada. Indo berarti. Kayaknya Pak diurus Stand Up Indo deh yang. Iya udah berarti jual stand up Indo. Berarti kalau mau nonton komik-komik di Stand Up Fest, digital downloadnya nanti infonya di Stand Oh Up ada ya Indo. stand up Indo ada ya? Gue baru tahu. Iya. Lu kan dikirimin sama Mas Iya Boy kan? Pilih apa, Be? A. Iya, berarti Yang dijual stand up fest kan? Iya, berarti Ya itu. diurusin Stand Up Indo. Oh ya udah. Tuh, silakan di rate-nya bakal beda-beda karena setiap penampil Yang Mega kan 8 juta kan? 35 kayaknya. Ini 50 nih. Berapa sih? Oh 5 menit ya? 5 menit. Oh 5 menit. Iya. Ya kan dalam kan ada yang kita kurang lebih 8 sampai 10 kan kurang lebih kalau dalam. Kalau luar 5 menit. Itu juga takut dimatiin mic-nya kalau kelamaan. Tapi ada yang matiin kemarin. Ada Pas siapa? banyak Yuda Keling sama Bang Firza Falaza juga sampai Bang 1 beat lagi please ini 1 beat lagi terakhir sampai akhirnya nyalain lagi terakhir gitu. Karena waktunya kan pada ngaret jadi nggak sesuai gitu lah Bang. Oh ya kemarin ada beberapa yang itu di luar pada meninggal tuh ini. Gua nggak nonton kali gua kan di dalam waktu itu pas itu. Berat juga di luar, pusing juga. Tapi gue mendingan di luar Bang. Gue takut di dalam. Iya, Kalau di luar memang mau lu beda lucu sih. mau enggak lucu enggak ngeh. Maksudnya orang lalu lalang enggak ada yang Iya. cuma depan-depan doang yang ngeh gitu. Kalau di dalam semua orang tertuju matanya kepada lu kan. Ya ada beberapa yang hampir meninggal juga sih emang dalam ya. Emang Iya kan makanya ngeri. Gue di luar enggak apa-apa alhamdulillah gue dapet di luar gitu. Terima kasih banyak Bang Bintang Ya, BT. makasih banyak Mega. Jangan lupa nanti datang ke show saya. Kapan sih? Nanti saya mau Bulan bikin ini? show lagi. Tahun ini? Tahun ini. Di Jakarta, di Kaptang. di Jakarta Comedy Club. Yang di mana sih itu? Antasari mana sih? Enggak, kita nggak punya base camp. Hah? Jakarta Comedy Club? Jakarta Comedy Club cuman komunitas aja. Oh, Open mic-nya masih pindah-pindah. Terima kasih Bang Bintang BT, semoga kasih. dapat jodoh yang seiman, amin. yang keluarganya setuju, yang seiman. yang nyambung diajak ngobrol, yang apa, yang gak malu-maluin kalau lu bawa, Iya, yang gak nyebelin, ya. yang gak ngerokok sambil naik motor. Lu kalau dapet cewek yang ngerokok gak apa-apa tapi? Gak apa-apa, selama jangan pas sama gue gak ngerokok gitu aja. Oke. Biar kalau ciuman enak gitu. Lebih ke situ ya, Iya. makan permen dulu. Iya. Makasih banyak, Ya, bye-bye. makasih.